Baik, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan Femalepreneur yang luar biasa hari ini, yang sepertinya masih semangat untuk belajar ya, karena hari ini kita punya tema yang sangat luar biasa ya. Nanti akan diinfoin seperti apa tema hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, kelas ini adalah kelas dari Femalepreneur Indonesia, dan setiap Sabtu kita ada online kelas di mana teman-teman bisa belajar banyak hal setiap hari Sabtu bersama kami. Nah, Femalepreneur Indonesia itu apa? Nah, di sini saya mau informasikan dulu, kita kenalan mungkin bagi yang belum mengenal saya. Saya Emi Surya, CEO dari Femalepreneur Indonesia. Femalepreneur adalah platform pendidikan kewirausahaan. Ya, pendidikan kewirausahaan yang dikerjakan oleh Femalepreneur ini sangat berbeda karena kita punya 138 toolkits yang aplikatif, kemudian kita juga ada mentoring yang intensif, dan kita punya pendampingan-pendampingan yang cukup membuat teman-teman UMKM itu senang kalau belajar sama Femalepreneur. Mudah-mudahan seperti itu yang udah pernah belajar sama kami ya. Gitu. Nah, jadi kita punya kelas-kelas. Nah, kalau hari Sabtu ini kelas-kelas kita adalah kelas-kelas online. Kemudian di sini saya ditemenin sama teman-teman Femalepreneur. Di sini ada Kak Mario dan Kak Rosi. Nah, di sini ada Kak Mario sebagai CMO dari Femalepreneur Indonesia dan juga ada Kak Rosi sebagai CEO dari Femalepreneur Indonesia. Mungkin bisa menyampaikan juga nih, silakan dari Kak Mario atau Kak Rosi, silakan Kak. Oke, salam kenal semua teman-teman. Terima kasih Mas Riva dari Sofio juga udah hadir pada saat ini ya. Kami senang banget ya Mas ya. Kita udah running cukup lama kelas dan memang banyak sekali pertanyaan Kak, kalau jualan di Shopee itu gimana nih? Gimana nih cara jualan di Shopee gitu ya. Nah, kali ini kita hadirkan langsung nih, daripada kita yang jawab ya, takut salah, mendingan langsung dari narasumbernya. Dan teman-teman belajar ya, belajar yang mau tanya apapun, mungkin kesulitan apapun boleh tanya nanti ke Mas Riva ini tadi. Mungkin itu kalau dari aku ya. Kak Rosi mungkin mau menambahkan. Halo, selamat siang semuanya. Semua kabar baik ya. Terima kasih banyak udah hadir di Femalepreneur Online Class di minggu ketiga di bulan Oktober gitu. Dan ini merupakan rangkaian program dari minggu-minggu sebelumnya. Harapanku teman-teman tetap aktif dan semangat ikut kelas-kelas kami. Dan nanti di akhir sesi kita akan infoin untuk bulan depan ada event apa lagi di Femalepreneur Online Class. Dan jangan lupa nanti di akhir sesi saya akan memberikan satu dokumen, nanti mohon diisi ya jika teman-teman mengharapkan dikirimin materi dari kami. Itu aja, selamat belajar ya, semangat. Oke, makasih Kak Rosi. Oke, sebelum kita masuk ke Mas Rifa ya, saya mau ada pengantar dulu nih, kan di sini kebetulan kita bicara tentang potensi berbisnis online melalui e-commerce, dan saya maunya interaktif ya teman-teman, interaktif lewat chat. Silakan chat-chat di sini, nanti kalau saya ada pertanyaan langsung aja tuh jawab ya. Seru-seruan, kita mau seru-seruan hari ini. Karena kita di sini kan tema kita adalah sekarang langkah taktis jualan laris. Jadi gimana caranya kita menjual itu bisa sampai laris, itu yang paling penting. Nah, oke, ini saya share screen dulu. Ya, kelihatan Kak Mario? Oke, udah kelihatan. Iya. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang potensi bisnis online melalui e-commerce gitu. Nanti setelah saya akan diteruskan oleh Mas Rifa dari Shopee Indonesia sebagai SME Development Specialist. Nah, kalau saya di sini berlaku sebagai CEO Femalepreneur Indonesia, dan kebetulan sebelumnya saya bekerja di salah satu e-commerce ya, salah satu e-commerce tapi beda gitu kan, bukan di Shopee. Jadi mengenai hal ini yang memang saya ajarkan dulu ke teman-teman UMKM gitu pada saat saya bekerja dulu. Nah, apa sih e-commerce itu dulu deh? Coba di chat, kira-kira menurut teman-teman e-commerce itu apa? Coba itu dulu deh. Saya mau tahu menurut kalian tuh e-commerce tuh apa sih? E-commerce, apa ya e-commerce ya? Coba chatnya mana? Saya mau Pasar lihat. online. Pasar online, oke. Terus? Jualan online. Mm-mm.
Ini dari Mbak Siti Aisyah, jualan online Ya. katanya. Ayo, terus yang lain. E-commerce, apa itu e-commerce? Elektrik. Jangan diam dulu ya. Jual beli barang, tempat jualan online. Oke. Ya, satu Jualan lagi. online, pasar Pasar digital. digital atau pasar online. Oke. Sekarang saya buka ya. Apa sih sebenarnya e-commerce itu? Oke. E-commerce itu sebenarnya singkatan dari electronic commerce. Ada yang jawab di sini toko online ya. Kurang tepat ya. Perdagangan elektronik ya. E-commerce itu artinya secara garis besar itu ada electronic commerce. Berarti aktivitas jual belinya dilakukan oleh media elektronik. Media elektronik itu apa aja? Itu nggak harus internet ya. Jadi televisi dan telepon pun itu sebenarnya kalau misalnya ada aktivitas jual belinya, kalau teman-teman pernah lihat iklan-iklan di TV itu juga sebenarnya e-commerce tuh, tapi melalui TV. Sarananya adalah elektronik. Tapi yang lebih sering terjadi kita tahunya adalah melalui internet atau media online gitu. Jadi secara garis besar semua aktivitas jual beli yang dilakukan oleh media elektronik itu disebut e-commerce. Sekarang pertanyaan saya, tahu nggak bedanya marketplace dengan e-commerce? Coba, menurut teman-teman, marketplace itu sama e-commerce sama nggak? Di sini kan ada yang bilang di sini toko online ya, e-commerce disebut sebagai toko online. Berarti kan kalau dipikir-pikir, oh berarti mungkin mereka berpikiran sama gitu. Nah, menurut teman-teman, marketplace itu sama nggak dengan e-commerce? Ayo, tinggal tulis aja sama enggak gitu. Chat. Yo, biar seru nih. Patricia Herdita sama. Sama ini ngiranya sama. Oke. Sama. Oke, sama. Sip. Serupa tapi tak sama. Seru ya. Bermain pantun. Oke, ini habis belajar copywriting nih kayaknya. Oke, kita Rata-rata kupas ngomongnya lagi sama nih. ya. Rata-rata ngomongnya Rata-rata sama ya, betul. Oh, ada yang Karena bilang tidak. banyak, ada yang bilang beda. Oke. Wah, Beda. Nah, beda-beda. ini link kedua nih Kak Mario nih, Iya, ya. berubah pikiran mungkin yang tadi ya. Tiba-tiba dapat ilham, Iya. oh kayaknya nggak sama nih. Ya. Jadi memang banyak orang berpikir kadang-kadang gitu ya, marketplace e-commerce gitu ya. Sekarang saya tanya, sosial media itu e-commerce juga bukan? Ayo, ya kan? Nah, kita akan kupas ya. Kita akan kupas dulu. Oke, saya akan kasih tahu model-model e-commerce. Ya, e-commerce itu modelnya banyak. Ini saya kasih tahu 4 aja dulu ya, 4. Yang pertama ada e-commerce yang sifatnya itu adalah retail. Retail itu biasanya mereka punya produk. Produknya udah ada di dalamnya, udah punya gudang lah gitu. Kemudian mereka punya halaman untuk belanja yang ordernya belanjanya melalui platform tersebut. Nah kan, belanjanya di situ, dikirim barangnya juga di situ, labelnya juga label mereka. Siapa yang pernah beli lewat retail? Saya pernah belanja juga lewat retail gitu. Ini saya kasih contoh satu-satu ya, karena sebenarnya banyak ya. Contohnya seperti ini. Ya, ada namanya retail. Nah, kemudian baru yang kedua ada namanya marketplace. Nah, marketplace ini fungsinya adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Ya, berarti kalau kayak gitu apa? Itu ibaratnya pasar. Nah, kalau ada pasar, di situ ada tempat ya, place gitu kan, market kan pasar tuh. Nah, ada orang jualan di situ terus ada yang beli. Nah, itu namanya marketplace, tapi ini bedanya secara online gitu ya. Jadi ini pasar ini nyediain tempatnya nih. Kemudian ada namanya classifieds. Apa itu classifieds? Classifieds itu iklan baris. Nah, saya pernah bekerja di sini. Iklan baris ini e-commerce-nya adalah kalau misalnya dulu teman-teman pernah lihat iklan baris di koran ya, mungkin yang zaman milenial masih ngelihat iklan di koran ya. Nah, iklan di koran itu kan iklan baris kan. Nah, ini bedanya kalau di internet bisa lebih jelas lagi. Ada fotonya, ada informasinya lebih detail gitu. Makanya iklan baris ini nggak terbatas. Ada yang jual jasa, ada yang jual macam-macam gitu ya. Nah, kebanyakan memang barang bekas gitu.
Kayak gitu. Nah, itu namanya iklan baris, itu disebut classifieds. Nah, kemudian yang keempat ada namanya daily deals gitu. Kalau daily deals ini apa? Kalau teman-teman pernah belanja kupon ya di suatu platform, nah ini sekarang namanya Vape nih. Kalau dulu namanya Groupon, dia berganti-ganti nama, sekarang namanya Vape. Itu e-commerce-nya itu nawarin produk atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya jual voucher ya, voucher jalan-jalan nih ke Ancol gitu ya, diskon 50% tapi hanya untuk 2 bulan gitu. Dan itu biasanya vouchernya terbatas cuma untuk 1.000 voucher misalnya. Nah, saya juga pernah belanja. Jadi di keempat ini saya pernah belanja gitu ya. Jadi saya customer nih. Customer yang suka banget belanja di keempat ini. Nah, teman-teman sebagai penjual silahkan menjual gitu ya. Jadi ini teman-teman, semua ini disebut e-commerce. Bagaimana dengan sosial media? Sama, sosial media juga salah satu bagian dari e-commerce karena ada di dalamnya ada jual beli. Apalagi sekarang sosial media sekarang ada namanya shopping gitu kan, gitu. Itu juga sama, bisa dibilang itu adalah e-commerce. Semua yang sifatnya jualan-jualan. Ini masih belum seberapa. Saya kasih yang ininya aja nih, kisi-kisinya aja. Nah, teman-teman nanti sambil ya, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan langsung aja chat, gitu. Oke, apalagi sih selain model-model e-commerce ini? Nah, sekarang kita lihat dari jenisnya. Ya, ada e-commerce yang menjualnya adalah business to business. Nah, ini juga kalau teman-teman punya bisnis ya, punya usaha, ini juga bisa dilihat nih, saya ini masuk ke mana ya usaha saya ya, gitu ya. Nah, ini ya ada jenisnya. Pertama namanya business to business, di mana perusahaan menjual jasa kepada perusahaan lain atau menjual produk kepada perusahaan lain. Berarti sifatnya tuh biasanya banyak gitu. Nah, kayak gitu atau besar gitu ya. Atau produk itu biasanya diambil oleh banyak perusahaan untuk perusahaan. Kemudian ada namanya customer to customer atau C2C, di mana itu terjadi transaksi antara dua individu gitu ya, dari saya sebagai customer kemudian ke customer, atau saya sebagai penjual langsung ke customer, seperti itu kira-kira. Kemudian ada business to customer. Nah, berarti perusahaan ini jual produk atau jasa langsung kepada konsumen gitu. Kemudian ada lagi customer to business. Nah, ini bisa nggak terjadi? Bisa. Nanti saya kasih tahu ini seperti apa ya. Customer yang menjual produknya kepada perusahaan. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini yang punya usaha, coba ada beberapa yang memang membuat usaha itu bentuknya misalnya B2B. Bisa aja gitu. Oh, Mbak, saya mau bikin sesuatu yang memang saya ciptakan ini hanya untuk perkantoran misalnya. Itu berarti B2B gitu ya. Atau saya mau bikin jasa hanya untuk kantor-kantor gitu, untuk perusahaan-perusahaan, berarti yang teman-teman ciptain adalah B2B gitu. Terus bisa nggak dalam satu perusahaan teman-teman bikin usaha mengandung dua hal? Oh boleh gitu, berarti hybrid ya, bisa B2B-nya ada, C2C-nya ada, itu bisa gitu. Tapi mana yang paling di highlight di perusahaan teman-teman itu salah satunya gitu. Nah, e-commerce ini juga beda-beda berdasarkan jenis e-commerce. Nah, ada yang tahu tadi Shopee masuk kemana? Nah, ayo chat, silakan. Ada yang tahu nggak nih? Shopee masuk ke mana nih? Situsi atau yang lain? Nah, apa ini? Lihat, saya stop dulu. Maaf. Ya, sambil chat. Ya, tolong dibacain Kak Mario. Ini mayoritasnya jawabannya situsi, Kak. Situsi, oke. Dan yang kedua B2C. B2C. Oke, ada yang bilang B2C. Ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita belajar dari sini. BRI Bangka ini di sini yang retail ini banyakkan bisnis to customer ya. Jadi dia membuat produk kemudian dibikin di dalam suatu website langsung ke customer. Bisa nggak teman-teman menciptakan hal seperti ini? Bisa aja. Nah, kalau Shopee di sini sebagai marketplace itu biasanya adalah customer to customer, menciptakan pasar di mana di dalamnya penjual langsung kepada pembeli gitu. Kemudian classifieds iklan baris ini juga sama, kebanyakan penjual langsung kepada pembeli. Nah, kalau daily deals
tadi seperti apa? Ke bisnis ke customer. Ya, sama seperti Berry Bengkel. Nah, kalau tadi bisnis to bisnis itu seperti apa? Nah, ini contohnya ya, misalnya Electronic City atau mungkin yang teman-teman tahu lah produk-produk yang lain. Ini bisa juga nggak ke C2C ya? Bisa juga, tapi banyak yang perusahaan-perusahaan membeli kepada mereka ini gitu, yang memang ada perusahaan yang kebanyakan permintaannya dari perusahaan seperti itu. Nah, kalau tadi bicara soal C2C, ini ada orang secara pribadi ya jual kepada perusahaan. Nah, kalau secara online itu seperti apa? Nah, contohnya adalah iStock. iStock ini menjual, jadi kalau misalnya saya bisa bikin desain gitu ya, kemudian saya taruh di situ, itu biasanya perusahaan yang beli gitu. Itu iStock dalam bentuk online ya. Tapi kalau dalam bentuk offline-nya ya bisa aja saya punya skill, saya jadi konsultan untuk perusahaan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi ini adalah golongan-golongan e-commerce yang teman-teman bisa ketahui gitu. Nah, ini makin seru nih, ya. Jadi teman-teman makin tahu apa itu e-commerce. Next. Manfaatnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman menjual di e-commerce, otomatis bisa menjangkau banyak orang. Nggak cuma di, kayak tadi ada Jakarta aja, ada yang di Jogja aja, dan di mana. Ini jangkauannya luas, otomatis se-Indonesia. Bisa nggak pasarnya sampai luar negeri? Bisa aja kalau teman-teman menggunakan marketplace atau e-commerce yang memang pasarnya luar negeri gitu. Kemudian tak terbatas waktu karena itu bisa kapan aja. Biayanya juga bisa lebih murah ya. Karena apa? Karena kita nggak sewa toko gitu kan, karena udah ada yang menyediakan tempatnya. Kemudian mudah untuk mengelola transaksinya karena kita juga nggak perlu bikin website ya, nggak usah bikin transaksi khusus segala macam, itu udah numpang di sana. Kemudian kerjanya bisa dari mana aja gitu. Jadi ini manfaatnya sangat banyak. Ya. Next. Nah, tapi harus dipikirkan barang apa yang teman-teman mau jual. Ya. Nah, saya nggak tahu tadi kan sempat saya info ya di sini ada yang jual apa aja gitu. Nah, mungkin di sini ada yang jual produknya produk fisik ya pastinya ada fashion, ada kuliner gitu ya, produk fisik yang ada kelihatan gitu kan. Tapi ada juga namanya produk digital. Sebenarnya kayak pulsa itu masuk produk digital ya. Tapi kalau yang biasanya dijual secara perorangan itu misalnya e-book ya, atau misalnya perorangan jual voucher, itu namanya produk digital yang dijual gitu. Terus kemudian bisa juga produk jasa. Nah, banyak nih ada yang travel bisnisnya, ada yang foto atau percetakan. Nah, itu biasanya juga jual jasa ya. Karena saya lihat sekarang udah mulai banyak nih orang-orang juga jual jasa karena kadang-kadang jasa ini nggak terlalu banyak modalnya karena skill pribadi gitu, tapi ada juga yang mesti menggunakan mesin gitu. Nah, itu ada yang menjual jasa. Nah, kemudian ada namanya produk recycle. Nah, produk recycle ini produk yang udah dipakai atau kita disebut barang bekas ya. Tapi macam-macam. Bahkan ada produk-produk recycle yang dari luar negeri kemudian dia jual lagi. Jadi tergantung kita mau pilih apa produk yang kita jual. Nah, ada juga yang saya nggak punya produk gitu kan, maunya pakai produk orang lain. Mau menggunakan apa? Nah, ini salah satunya adalah dropship. Ya, itu menggunakan produk orang lain yang udah tersedia. Jadi kita tinggal jualan aja. Nah, bicara soal dropship, ini saya akan lanjutkan lagi karena banyak pertanyaan tuh habis itu biasanya dropship itu seperti apa sih? Lebih detail lagi ya. Oke, model dalam menjual dropship, ini sistem ini memungkinkan kita nih kalau misalnya teman-teman mau jualan sebagai dropship ya, bisa jual barang itu nggak perlu stok barang. Nah, jadi kita menghubungi dulu nih supplier yang punya barangnya. Punya barangnya tanya, ya karena ada beberapa supplier yang memang nggak boleh gitu dropship. Nah, tapi kalau boleh kita bisa tanya dulu, ada nerima dropship nggak? Kalau nerima, kita bisa menggunakan jasa mereka, kemudian kita bisa jualan, bisa di platform yang sama atau platform yang di luar dari platform tersebut, atau misalnya di sosial media, atau mungkin kita jualan di WhatsApp. Begitu ada penjualan, kita tinggal langsung pakai supplier tersebut, minta untuk langsung dikirim gitu. Jadi dan itu sifatnya bisa otomatis di dalam e-commerce atau marketplace yang sudah ada. Ya, jadi
secara kalau dipikir-pikir bisnis itu sebenarnya ini adalah bisnis yang kalau dibilang tuh nggak pakai modal, ya. Modalnya sangat kecil, yaitu promosi, gitu. Barangnya kita nggak usah bikin produksi, udah banyak yang produksi, mulai belajar dari dropship itu bisa banget gitu. Jadi, Kak, saya mau coba jualan tapi saya nggak ngerti nih mau jualan apa, mau bikin sesuatu juga saya kayaknya nggak bisa gitu ya. Saya tuh nggak bisa lah, nggak bisa bikin ini, nggak bisa masak, nggak bisa apa segala macam. Mulai aja dari dropship gitu. Nah, tapi bisa jualan gitu. Karena saya dulu juga gitu kok, mulai dari model-model dropship ini gitu kan. Jadi intinya jual barang orang. Nah, kemudian yang kedua adalah reseller. Nah, kalau misalnya punya dana nih, ya, dapat harga murah nih kalau reseller gitu kan. Dan kalau misalnya sebagai reseller lebih murah, bisa dijual lagi nih, bisa dijual lebih 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 nguntungin lagi. Nah, itu silakan aja namanya reseller. Berarti teman-teman beli produk dari mana gitu ya, dari distributor lebih murah kemudian jual kembali. Nah, itu seperti itu. Tapi usahakan memang produk yang didapat tuh harganya memang murah gitu. Nah, biasanya nih teman-teman yang membuka usaha bekerja sama dengan reseller, reseller ini suka gitu kan untuk menjual produknya tersebut gitu. Nah, beda lagi dengan white label. Bisnisnya dilakukan dengan merek produknya merek sendiri, tapi produknya bukan saya yang bikin. Nah, itu namanya white label ya. Jadi misalnya saya mau bikin keripik lucu gitu misalnya gitu kan. Nah, saya di tetangga saya bikin keripik nih. Nah, kemudian saya mau deh pakai, tapi saya yang pakai label saya sendiri. Nah, itu namanya white label gitu. Mana yang bagus itu teman-teman sendiri yang bisa jawab ya, mana yang kira-kira cocok gitu. Tapi kalau punya produk sendiri, produksi barang sendiri, fokus juga di produksi barangnya dulu gitu. Sampai bahkan mungkin punya orang-orang yang bekerja sama nih yang mau jadi reseller, yang mau jadi dropshipper atau mungkin jadi white label gitu. Ya. Jadi ini bisa jadi target juga sebagai ajang promosi ya, orang-orang yang mau berpromosi, mempromosikan produk teman-teman yang punya usaha di sini. Tuh. Oke, silakan yang mau bertanya. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini yang paling penting ya. Persiapannya dulu gitu ya. Jadi, Kak, saya punya produk. Oke, produknya udah ada, tapi foto saya masih belum bagus. Kalau teman-teman mau menjual secara online ya, saya mau beli tas gitu ya. Saya kan nggak pegang produknya, saya nggak tahu bahannya. Gimana caranya supaya saya itu benar-benar bisa paham dan suka sama tas tersebut. Yang kita lihat pertama kali adalah tampilannya. Tampilan depan dikasih lihat nih. Oke, tampilan depannya bagus. Terus tapi saya mau tahu dalamnya gimana? Kan sementara itu online. Ya kan? Saya nggak bisa sentuh barangnya. Nah, karena jadi sentuhan yang nggak bisa itu diungkapkan lewat foto gitu. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping, atasnya, bawahnya gitu. Diungkapkan lebih detail secara detail lewat foto. Itu kenapa salah satu kunci di mana produk teman-teman bisa laku itu adalah foto dari berbagai angle. Apalagi kalau produknya tuh craft gitu ya, fashion. Itu kalau fotonya cuma satu, itu orang pasti kesel gitu. Ya kan? Tapi kalau fotonya banyak, orang puas gitu. Bisa lihat dari berbagai angle dan senang gitu. Makin lama makin senang ngelihat foto yang teman-teman sediakan. Ya, dan kita juga udah ada materinya nih gitu tentang ini gitu, tentang foto produk, tentang sampai segala macamnya gitu. Jadi jangan lupa. Kemudian spesifikasi. Nah, banyak orang yang jualan produk cuma sekedar ya pokoknya variannya tuh hanya sekedar varian rasa gitu misalnya gitu ya. Ini nggak bisa seperti itu. Varian kalau teman-teman mau masuk jualan di e-commerce atau marketplace, spesifikasinya harus detail. Beratnya berapa, ya. Kemudian kalau misalnya dikirim itu jadi berapa, menambah beratnya itu berapa banyak kalau sama packagingnya gitu. Terus kemudian warnanya apa aja gitu kan. Terus kemudian kalau makanan rasanya apa aja. Terus apakah bisa nerima barang dari luar kota gitu. Jadi spesifikasi itu sebenarnya harus ada di deskripsi produk. Semakin detail spesifikasi, orang jadi nggak banyak tanya gitu. Gitu ya. Dan kalau bikin deskripsi produk itu jangan sampai mepet-mepet gitu. Misalnya panjang nih, ini
ya orang juga malas bacanya. Dibikin spasi gitu. Ini misalnya tentang produknya, ini tentang bahannya. Kadang kan kalau bahan, saya tuh paling aware itu kalau beli baju tuh bahan, pengen tahu bahannya tuh apa. Sampai saya tuh searching, oh bahannya ini loh gitu. Pernah suatu ketika saya tahu bahannya apa, tapi saya nggak pernah pegang kan. Kemudian saya beli, ternyata saya kecewa. Akhirnya besok-besok yang ada yang ada detail spesifikasi nama bahannya itu saya nggak mau lagi beli karena saya tahu bahan itu panas gitu. Jadi bahannya itu juga dikasih tahu gitu, bahannya tuh apa gitu ya. Kalau berkaitan dengan fashion. Kalau berkaitan jasa itu lebih detail lagi ya. Teman-teman kalau ada kantornya itu kira-kira di daerah mana gitu kan, jasanya tuh mencakup apa aja gitu. Jadi sangat detail. Ya, kenapa? Karena orang itu tidak bertemu langsung dengan teman-teman di sini. Tuh, jadi harus benar-benar detail. Kemudian harga, siapin juga ragam harga produknya. Kalau yang warna ini mungkin beda sama warna ini, rasa ini mungkin beda sama rasa ini, seperti itu, disiapin. Nah, yang paling penting adalah stok produk. Ya, jangan sampai udah masuk jualan, ternyata stok produknya nggak mencukupi. Ya, nah ini juga dilihat nih. Jadi harus ada stok produk yang cukup untuk siap menjual. Ya, kalau ternyata dilihat, oh ternyata saya banyak permintaan nih, nah udah mulai deh tuh, berarti saya harus atur untuk SDM tambahan untuk menambah permintaan dari customer gitu. Nah yang terakhir kita perlu punya modal. Ya, kalau teman-teman masuk ke marketplace itu udah pasti harus ada modalnya dalam artian kenapa? Karena kita nggak langsung dapat uangnya gitu kan. Kita masih menunggu dulu ditransfer setelah ada penjualan gitu. Jadi 5 hal ini setidaknya teman-teman harus siapkan. Apakah sudah ada gitu kan? Nah, jadi kenapa kita harus belajar segala macam ini supaya nggak salah gitu ya, nggak salah masang harga, nggak salah bikin spesifikasi, nggak salah bikin foto produk gitu. Nah, kira-kira udah siap belum nih dalam jualan ya? Dari sini kita bisa tahu kira-kira kesiapan teman-teman sampai di mana gitu. Nah, sekarang saya mau sedikit tanya jawab gitu ya sebelum masuk ke Mas Rifa. Mungkin ada pertanyaan yang yang bisa saya jawab di sini. Oke. Saya jual baju bayi dari Amerika dengan sistem Open PO. Ya, benar, ada juga model-model Open PO seperti itu. Yang saya lakuin sekarang white label, ya saya nggak tahu gitu kan. Oke. Oke, kira-kira Kak Mario di sini silahkan Kak Mario menambahkan. Kak Mario juga udah biasa nih tahu nih tentang e-commerce gitu ya. Silakan Kak. Kalau aku nggak banyak ya, singkat aja. Jadi teman-teman manfaatin benar-benar kalau yang masih belum jualan di marketplace, manfaatin ya. Karena saat ini itu orang-orang itu searching suatu produk, misalnya saya ya, pengen beli sepatu gitu. Searching itu biasanya di e-commerce, jadi di e-commerce kayak Shopee cari gitu ya. Saya beberapa kali juga beli produk di Shopee juga, manfaatin ongkirnya juga ada promo ongkirnya kayak gitu-gitu. Jadi customer suka banget buat belanja di marketplace. Jadi yang belum punya toko di marketplace manfaatin sih. Itu aja. Mungkin kita bisa langsung ke Mas Rifa ya, biar nanti tanya jawabnya lebih seru. Kita tanya jawabnya di akhir aja. Benar. Jadi kalau tadi teman-teman udah tahu tentang e-commerce secara keseluruhan, sekarang kita lebih detail lagi nih tentang marketplace gitu ya. Marketplace-nya udah ada di sini. Di sini adalah Mas Rifa. Ya, silakan. Halo Mas Rifa. Halo Mas Rifa. Halo Mas Mario, halo Mbak Emi, selamat siang Bapak Ibu semua. Iya, siang. Jadi Mas Rifa ini adalah SME Development Specialist di Shopee Indonesia. Mungkin nanti bisa cerita ya Mas Rifa ya, ngapain sih di Shopee gitu ya. Terus banyak orang yang penasaran juga gitu kan, kayak gimana sih belanja di Shopee dan jualan di Shopee nih, terutama karena di sini kebanyakan penjual gitu. Nah, terus tadi juga saya kan udah ngungkapin tuh ada dropship, ya kan, ada yang white label atau reseller. Nah, itu kan juga biasanya mungkin difasilitasi juga sama Shopee, terutama di dropship gitu. Silakan Mas Rifa, waktu dan tempatnya saya persilahkan dan boleh juga kalau mau share screen. Oke, terima kasih Mbak Emi. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Halo semuanya, happy weekend juga. Nah, perkenalkan diri dulu. Nama saya Rifa, saya dari Shopee Indonesia, bagian dari tim SME Development, yaitu pengembangan UMKM Shopee Indonesia.
Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Mario dan juga Mbak Emi yang sudah mengundang kita nih dari Femalepreneur Indonesia, mengundang Shopee di acara kita di siang kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di siang kali ini. Ternyata partisipannya banyak banget nih, sudah sampai 81 gitu ya. Jadi saya sangat-sangat excited juga untuk bisa kita berbagi ilmu, berbagi cerita juga di siang kali ini. Jadi ini sebenarnya adalah program yang kita kolaborasikan antara Femalepreneur Indonesia dan juga Shopee Indonesia untuk kita bisa membangun UMKM lebih banyak gitu ya, khususnya dalam hal penjualan digital. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, kita akan ada dulu nih, kita ngomong-ngomong dulu tentang e-commerce sebenarnya seperti apa, marketplace seperti apa, lalu potensinya sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya Bapak Ibu sekarang mau jualan, mau coba untuk bisnis online, dan juga sebenarnya tips and tricks seperti apa. Jadi kita nanti akan juga membicarakan juga tentang perilaku konsumen dan juga kita akan membicarakan tentang apa sih yang kita bisa bantu nih antara Femalepreneur dan juga Shopee Indonesia untuk membantu Bapak Ibu semua untuk bisa mengembangkan bisnis Bapak Ibu semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti mau ada pertanyaan mengenai cara berjualan online khususnya di Shopee, boleh juga kok gitu ya. Dan nanti saya akan ada kasih share screen juga. Jadi kalau misalnya ada mau difoto ataupun dicatat juga boleh ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya lihat masih belum banyak nih yang kenalan nih. Coba dong Bapak Ibu juga boleh sambil kita kenalan juga, Bapak Ibu boleh sharing juga dari Bapak Ibu nih produknya apa aja, lalu juga bisnisnya apa aja, ataupun mungkin udah ada yang jualan di Shopee, boleh kalau misalnya udah ada yang jualan di Shopee boleh kasih tahu, kalau misalnya udah lama jualan di Shopee atau baru jualan di Shopee, atau udah lama jualan di Shopee tapi nggak begitu rame nih penjualannya, boleh ya kalau misalnya mau curhat pun juga boleh, nggak apa-apa, boleh banget. Jadi kita di sini kita bagi ilmu, kita berbagi cerita juga, jadi boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu, hari ini kita sekarang kalau dari Shopee-nya tadi dari Mbak Emi kan sudah ngomongin nih tentang bedanya marketplace dan e-commerce seperti apa, lalu keuntungannya kalau jualan online seperti apa, sistem bisnisnya dari segi seller dan juga marketplace seperti apa. Nah kalau dari saya, hari ini kita akan membicarakan tentang potensi berbisnis online saat new normal sebenarnya seperti apa sih. Nah jadi saya mau ngasih update-nya dulu nih gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sekarang sebenarnya perkembangannya seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin nih Bapak Ibu tentang update terkininya, sebenarnya seperti apa sih kalau kita dalam hal bisnis online ini. Pertama, kalau kita membicarakan tentang data nih, gitu ya. Kalau kita membicarakan tentang data, yang namanya kita berjualan online, kita bisa mengirim barang kita ke seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi kita bisa mengirim barang ke seluruh Indonesia, bisa bebas banget, kita bisa kirim kemana aja. Nah, karena peluang bisnisnya sangat besar, kalau kita lihat, kenapa? Karena Indonesia sendiri populasinya sangat besar. Ada 270,6 juta jiwa, gitu ya. Dan juga hal ini didukung dengan akses penggunaan internet dan juga akses penggunaan smartphone yang juga sebenarnya sudah cukup tinggi gitu ya, sudah mencapai 96% dan juga 94%. Nah, setelah itu apalagi nih Bapak Ibu. Nah, hal ini peluang bisnis online ini ternyata dengan adanya pandemi ini terjadi yang namanya perubahan perilaku. Nah, dengan adanya perubahan perilaku ini ternyata menyebabkan sebuah potensi gitu. Perubahan perilakunya mulai dari mana nih? Mulainya adalah ternyata orang mengakses internet ini sekarang semakin lama. Ternyata semakin lama sekarang itu rata-rata mengakses internet 7 jam 59 menit. Ternyata dari segi orang Indonesia juga mengakses sosial media nih, wah ini lebih lama lagi. Ternyata seorang yang dulunya biasa 2 jam sekarang bisa 3 jam 26 menit. Wah, jadi banyak ya gitu ya. Karena kita mungkin lebih banyak di rumah, jadi kita lebih banyak buka handphone, belajar online juga, dan juga mengakses sosial media. Nah, dari segi e-commerce sebenarnya seperti apa? Nah, ini kita ada data juga dari We Are Social di tahun 2020. Ternyata, Bapak Ibu, semenjak ada pandemi ini, dari segi aktivitas aplikasi belanja online seperti Shopee dan yang lainnya, ini naik 300%. Mungkin dulu orang lagi cari banget yang namanya masker, hand sanitizer, carinya di mana? Carinya di online gitu. Karena lebih banyak orang jualan di online. Kalau kita jualan pergi ke toko ternyata udah habis, misalnya seperti itu ya gitu. Dan ternyata setelah tren itu gitu ya, ternyata banyak banget peluang bisnis yang terjadi.
Dan ternyata dari segi transaksi juga ini naik 400% Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Karena ternyata pada dari Google juga, tadi kemarin juga baru riset juga, ternyata di Indonesia ini penambahan pengguna baru dari marketplace itu gitu ya, ataupun e-commerce sendiri itu naik 30%. Yang tadinya digadang-gadang di tahun 2020, di akhir 20 nih, itu akan ada 130 juta penggunanya, sekarang menjadi 150 juta. Nah, dengan ada peningkatan 30% ini, ternyata dengan adanya pandemi menyebabkan terjadinya percepatan literasi digital gitu. Nah, setelah itu apalagi nih Bapak Ibu dari segi jangka panjang. Nah, ternyata ada ini nih, ada potensi juga. Ternyata Indonesia ini kalau di dalam regional Asia Tenggara di tahun 2025 digadang-gadang akan menjadi 60% pasar dari bisnis online. Nah, dengan 5 tahun ke depan aja dari jangka panjangnya aja juga cukup tinggi, sangat tinggi gitu ya. Nah, ini sebenarnya saatnya untuk kita kalau misalnya kita mau produk lokal yang memang berdiri sendiri di negara sendiri gitu ya. Nah, ada yang nanya nih, yang naik 300% penjualannya produk apa aja? Nah, nanti saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebenarnya hal ini terjadi karena apa sih gitu ya? Nah, hal ini terjadi sebenarnya karena satu gitu ya. Dulu kita punya 2 pilihan. Bisa belanja online, bisa belanja offline ya, bisa pergi ke pasar, bisa pergi ke mall, bisa makan di restoran, bisa belanja online juga gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang karena kita lebih aman, lebih nyaman jika merasa di rumah, ternyata kita lebih merasa nih kalau misalnya lebih enak dan lebih simpel juga kalau kita belanja online daripada belanja offline. Bahkan sekarang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya gitu ya, ataupun yang lainnya, ternyata sekarang orang aja beli beras, beli sayuran itu juga lewat online gitu. Nah, terjadilah sebenarnya inilah yang menyebabkan ternyata ada perubahan perilaku yang menyebabkan bisnis online ini sekarang ini berkembang gitu. Nah, siapa yang seperti ini juga nih gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu, nah tadi ada yang tanya, yang naik 300% itu penjualannya produk apa aja? Nah, ini ternyata saya akan kasih tahu produk yang laris manis saat ini normal sebenarnya apa aja. Dan ini memang terjadi karena adanya perubahan perilaku yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Gitu. Misalnya contoh, kalau kita sekarang mau pergi kemana-mana, mau pergi keluar, pasti butuh yang namanya new normal kit. Mulai dari masker, desinfektan, helm pribadi, hand sanitizer, sampai peralatan makan pribadi. Kalau misalnya kita perginya sering, biasanya satu orang itu nggak cuma punya 3 masker, pasti minimum 7 masker, atau enggak 10 masker. Atau enggak kalau masker udah 2 bulan, pasti diganti gitu ya, istilahnya seperti itu. Makanya kenapa penjualan masker gitu ya, ataupun peralatan makan pribadi juga sebenarnya juga sangat meningkat gitu ya. Nah setelah itu apa lagi nih? Nah, ini sekarang ini kita pasti butuh asupan yang dapat meningkatkan imunitas kita. Nah, makanya alat-alat dan produk kesehatan seperti vitamin ataupun obat herbal gitu ya, dan yang lainnya itu sekarang juga sedang naik juga. Nah, ketiga ada juga ternyata perubahan perilaku. Nah, perubahan perilakunya adalah siapa di sini yang semenjak adanya pandemi ini jadi jarang pergi ke restoran, mungkin nggak perlu ke restoran deh, jarang pergi makan kulineran gitu ya di pinggir jalan, pasti juga ada yang membatasi ya kayak gitu ya. Nah sekarang ini ternyata orang lebih banyak untuk jualan gitu ya, ataupun orang lebih banyak ternyata untuk masak dari rumah. Nah perubahan perilaku ini karena orang lebih banyak masak dari rumah, ternyata produk-produk makanan dan bahan pokok seperti healthy food, snack kemasan, produk sembako, frozen food, makanan instan, dan yang lainnya, ini sekarang ternyata laris manis juga gitu ya. Bahkan kemarin di 99, salah satu kategori produk yang paling meningkat itu adalah produk makanan. Setelah itu ada minuman. Nah, untuk minuman juga ada susu, jus kemasan, minuman instan, dan juga herbal drink, kayak gitu ya. Nah, setelah itu perlengkapan rumah. Nah, ini karena mungkin orang lebih banyak di rumah, mungkin lebih sering juga melihat rumahnya, kondisi rumahnya seperti apa, jadinya akhirnya lebih banyak nih untuk kepikiran gitu ya, kepikiran untuk punya hobi baru, misalnya dekorasi rumah, tanaman juga kayak gitu ya. Nah ini perlengkapan rumah seperti air purifier, sabun cuci tangan, tisu kering dan yang lainnya ini sebenarnya sedang naik daun juga. Lalu setelah itu ada juga pakaian rumah. Nah karena sekarang orang lebih banyak di rumah, kerja pun dari rumah, jadi
pakaian ini kayak kaos ini mungkin yang tadinya kita nggak ganti-ganti sekarang bisa ganti sekali atau nggak ganti 2 kali gitu ya istilahnya ya. Jadi produk seperti kaos, daster, celana pendek, legging itu sebenarnya juga sedang naik-naik banget, dan juga produk seperti hobi dan olahraga. Nah, produk hobi dan olahraga ini yang bisa meningkatkan imunitas kita juga gitu ya. Nah, seperti sebenarnya ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semua. Kalau misalnya produknya nggak ada di salah satu yang saya bilang ini, sebenarnya kita juga bisa melihat peluang pasar yang lain, gitu ya. Yang penting sebenarnya adalah melihat peluang pasar juga, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah setelah itu apa lagi? Setelah itu Bapak Ibu, nah mungkin karena sekarang nih mau ada 11-11, mau mungkin kayak baju saya ini ada 12-12 sebentar lagi ya, kayak gitu ya. Nah jadi sebenarnya saya pengen kasih tahu juga. Nah biasanya ini adalah sebenarnya kesempatan yang tepat juga untuk Bapak Ibu mau berjualan online karena di sini pun juga saya akan kasih tahu juga nih perilaku konsumennya seperti apa. Pertama biasanya ini masyarakat menghabiskan 500.000 sampai 1,5 juta dalam Harbolnas gitu ya. Dan juga transaksinya naik 3 kali lipat saat akhir tahun gitu ya. Biasanya pembeli akan melihat dari segi kredibilitas toko dan juga penilaian tokonya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada mau tanya bagaimana meningkatkan kredibilitas, nah nanti saya akan kasih tahu juga ya. Dan juga waktu jam ini kalau misalnya pada saat Harbolnas, pada saat akhir tahun, ini lebih bervariasi. Ada yang mulai dari midnight sale, ada yang mulai dari pagi, dari siang, dan juga malam. Gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang saya pengen kasih pertanyaan lagi di sini. Di sini siapa yang sudah mungkin jualan online-nya sudah di Instagram ataupun di Facebook ada? Kalau misalnya yang channel penjualan sudah di Instagram, sudah di Facebook, ataupun sudah di Shopee juga, ataupun marketplace yang lainnya boleh kasih tahu juga ya, boleh di chat aja. Gitu. Oke, nah Bapak Ibu sekarang saya akan kasih sesi lagi mengenai yang namanya perilaku konsumen, gitu ya. Boleh Bu Imas dikasih tahu nih, adanya dari apa aja? Bolehkah adanya ini dari Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya? Boleh disebutin ya? Gitu. Oke, nah terus setelah itu sekarang saya akan membicarakan tentang perilaku konsumen. Nah, untuk perilaku konsumen nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, sekarang saya akan, ini sebenarnya kita juga sambil ngobrol juga. Nah, ini sebenarnya adalah mengenai profil pembeli di Indonesia sebenarnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat gitu ya. Nah, bisa lihat nih sebenarnya yang beli produk saya itu tipenya seperti apa. Lalu bagaimana saya harus treatmentnya, bagaimana saya harus strateginya untuk menggapai para pembeli saya ini gitu ya. Nah, siapa di sini yang mungkin produknya lebih ke pria? Ada mungkin fashion pria, kosmetik pria, ataupun alat-alat olahraga dan yang lainnya. Nah, biasanya kalau pria, dia jualan, pada saat dia belanja online, dia akan mencari tipe-tipe produk hobi ataupun instrumental. Tipenya kalau pria ini dia nggak cenderung untuk melihat promo. Yang dilihat adalah to the point, dan dia akan melihat juga spesifikasi dari produknya, gitu ya. Jadi kalau sekarang nih saya produknya memang kebanyakan fokusnya ke pria. Nah ini coba contoh fokuslah kepada spesifikasi dari produknya ataupun foto produknya juga. Nah siapa di sini yang fokusnya produknya ini lebih ke wanita. Nah kalau wanita ini kita bagi dari tiga hal, yaitu adalah pelajar, ibu rumah tangga, dan juga ibu yang sudah bekerja juga, yang bekerja juga gitu, dia menikah dan bekerja. Lalu juga ada yang wanita yang bekerja dan juga masih single gitu ya, belum menikah. Nah, setelah itu, nah ini seperti apa nih contohnya gitu ya. Kalau misalnya dia tipe yang wanita, yang dia ini sudah, yang dia belum menikah tapi dia sudah bekerja, dia akan mencari produk yang kebutuhan pribadi ataupun ekspresi diri. Kenapa? Karena mereka lebih banyak lebih banyak punya uang untuk mandiri, dan jadi mereka akan mencari barang yang fokusnya itu untuk ekspresi diri. Jadi dia suka banget cari produk yang variasi produknya banyak, gitu ya. Kalau kita fokusnya ke tipe yang seperti itu, fokuslah kepada variasi produknya. Lalu tipe yang wanita, gitu ya, yang sudah bekerja dan dia menikah juga, ataupun dia ibu rumah tangga dan menikah, ini dia tipenya ini adalah kebutuhan sehari-hari mencari produknya. Dan kalau misalnya kita fokusnya ke anak muda yang tipenya ini masih pelajar seperti mahasiswa ataupun SMA, nah dia akan mencari kebutuhan pribadi dan juga tren. Nah misalnya barang-barang K-pop ataupun
tas-tas yang lagi lucu, yang lagi ngetren itu seperti apa. Nah, dia akan cari produknya seperti itu. Lalu setelah itu kalau wanita, dia akan melihat-lihat produknya dan membandingkan dari segi harga, merek, ataupun ulasan. Gitu ya, harga, merek, ataupun ulasan. Nah, setelah itu, kalau misalnya tipe yang sudah bekerja namun belum menikah, dia akan menyukai diskon. Nah, kalau misalnya ibu rumah tangga, ataupun ibu-ibu gitu ya, dan juga pelajar, dia akan lebih menyukai dari segi harga yang murah. Jadi kalau misalnya lebih teliti yang ibu-ibu nih sama yang anak-anak, kenapa dia cari harga yang paling murah kayak gitu ya. Kalau misalnya kita memang produknya ini lebih middle up dan fokusnya kepada pekerja yang dia belum menikah, nah itu dia yang penting pasang harga diskon, istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah tipe profil pembeli yang ada di Indonesia. Setelah itu apa lagi nih? Nah, setelah itu ini adalah tren marketing di 2020. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu semua. Hal-hal apa saja yang bisa dilihat, nah, ataupun bisa dipraktekkan untuk Bapak Ibu semua. Nggak cuma di Shopee, ataupun bisa juga di Instagram, ataupun di marketplace lain, gitu ya. Pertama adalah konten video. Nah, jadi sebenarnya kita coba dulu kembangkanlah konten video gitu ya. Mau review produk, mau unboxing produk, ataupun mau banyak-banyak yang lainnya gitu ya. Jadi bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, ataupun yang lainnya, ataupun jualan online pun sebenarnya semakin bagus videonya semakin oke gitu ya. Berarti kita berusaha banget nih untuk kita bisa berjualan online gitu ya. Jadi kembangkanlah konten video. Setelah itu adalah yang nomor 2, yaitu personalisasi. Nah, jadi kalau misalnya untuk personalisasi ini, Bapak Ibu, kita cocokkan gitu ya produk kita dengan calon pembeli kita seperti apa. Contoh nih yang di nomor 2 ini, dia bikin personalisasinya adalah karena dia fokusnya produknya ini hijab ataupun fashion muslim wanita. Jadi dia membuat personalisasinya adalah personalisasi ini bisa dari segi foto, bisa dari segi copywriting, penjelasan tentang deskripsi produknya, itu mengarah kepada calon pembeli kita gitu ya. Misalnya gini, kalau misalnya nih karena dia bajunya produknya dia fashion muslim gitu ya. Nah, lalu dibuatlah background dari warna yang tipenya ini soft gitu ya, seperti pink, krem, putih, abu-abu kayak gitu ya. Nah, jadi tipenya itu yang seperti itu, yang senada dengan produknya juga, dengan calon pembelinya juga kayak gitu. Lalu kata-katanya pun juga sebenarnya ditunggu juga fokus juga nih kepada bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh calon pembelinya. Nah, jadi memang personalisasi ini sangat penting. Lalu setelah itu, nah bisa juga buat partisipasi konsumen. Nah, untuk partisipasi konsumen ini kita bisa mulai dari giveaway, dari bikin lelang kayak gitu ya, ataupun yang lainnya. Kalau di Shopee, kita bisa memaksimalkan fitur Shopee Live untuk lebih meningkatkan partisipasi konsumen. Kalau personalisasi kita bisa maksimalkan dalam fitur Shopee Feed kayak gitu ya, ataupun Shopee Story kayak gitu. Kalau konten video bisa di Shopee Feed ataupun di produk kita gitu ya, di yang kita upload di Shopee. Lalu setelah itu juga brand purpose. Nah, brand purpose ini ternyata sekarang banyak para pembeli kita ini sekarang ini lebih kritis dan lebih suka terhadap brand-brand yang memang punya tujuan gitu ya, untuk juga memberi sesuatu juga ke sosial kita gitu. Misalnya pembelian dari produk ini 20%-nya akan digunakan untuk produksi masker gratis misalnya, atau enggak bagi Bapak Ibu yang membeli produk ini 20%-nya akan kita gunakan untuk UMK, untuk penggalangan penjahit yang ada di mana, itu juga bisa. Jadi ternyata sebuah brand purpose ini sangat penting, dan ini memang harus kita kasih tahu terus gitu ya. Kasih tahunya lewat mana? Lewat partisipasi konsumen, lewat personalisasi, atau lewat konten video gitu ya. Jadi memang sebenarnya tren marketingnya seperti ini gitu ya. Oke, udah lumayan banyak nih yang nanya di Shopee gitu ya. Nah, cuma menurut saya tadi ada yang nanya juga nih, kalau misalnya kita gimana postingan kita bisa ada di posisi yang di atas. Nah, menurut saya pertama kita omongin lagi tadi, fokus dulu sebelum kita tahu gitu ya. Kita kenalin dulu perilaku konsumen kita sebenarnya seperti apa gitu ya, yang kita mau targetkan gitu ya, mau pria, wanita, tipe pekerjaannya seperti apa, lalu ikuti tren marketing yang ada. Nah, setelah itu sekarang saya akan kasih tahu gimana caranya sebenarnya hal apa yang harus dipersiapkan kalau nih produk kita mau masuk ke postingannya posisinya di atas, sebenarnya seperti apa. Nah,
ini berdasarkan dari 7 tahap psikologi pembeli. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah cara marketing berdasarkan 7 tahap psikologi pembeli. Caranya seperti apa saja yang harus dipersiapkan berdasarkan gitu ya, berdasarkan calon pembeli kita itu berpikir seperti apa. Kalau dia mau beli barang yang dilihat apa gitu ya. Nah, pertama adalah exposure. Jadi exposure ini Bapak Ibu bisa meningkatkan exposure tentang toko Bapak Ibu misalnya di Instagram ataupun di Facebook. Karena kenapa? Karena sekarang semuanya serba online. Tadi ada yang bilang ya, biasanya saya di Instagram Mas, closingannya baru di Shopee. Nah itu sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah percaya dengan kredibilitas kita, khususnya di sosial media, orang cari di Shopee nggak cari produk, tapi dia yang dia ketik adalah merek gitu ya, seperti itu. Nah, setelah itu adalah nama produk yang menarik kayak gitu. Ini masuk ke tahap nomor 2, produk yang nama produk yang menarik. Nah, ini sebenarnya nama produk yang menarik juga sebenarnya ini bisa digunakan secara offline dan online. Nah, jadi penentuan nama brand, penentuan nama produk ini sangat berpengaruh terhadap ketertarikan para pembeli untuk beli produk di toko kita gitu ya. Nah, kalau misalnya di Shopee Bapak Ibu memang kalau mau nih masuk ke teratas, nah ini sambil saya ketik juga, dalam nama produk itu harus ada satu nama brand, setelah itu adalah nama produknya, dan setelah itu adalah spesifikasi dari produknya gitu ya. Misalnya contoh, nah Ada Fashion adalah nama merek, misalnya ya, Ada Fashion adalah nama merek. Lalu setelah itu nama produknya adalah celana panjang kulot misalnya. Nah setelah itu spesifikasinya adalah motif kotak. Nah jadi Bapak Ibu memang harus mencantumkan hal tersebut, nama merek dan juga nama produk. Kenapa? Karena memang dari Shopee berdasarkan kata kunci yang kita masukkan di nama produk dan juga deskripsi produk. Gitu ya. Nah setelah itu apa lagi? Setelah itu masuk ke tahap nomor 3, yaitu sediakanlah yang sudah Mbak Emi bilang tadi, foto produk yang menarik. Nah ini tadi sudah dibahas juga gitu ya. Nah jadi sediakanlah foto produk yang menarik, nggak cuma 1, kalau bisa 8, kalau bisa pakai videonya juga gitu ya. Karena kalau di Shopee kita bisa upload video juga maksimum 1 menit. Misalnya kalau produk makanan, cara penyajian. Kalau misalnya produk fashion berarti detail dari produk, tampak depan, tampak samping, itu juga bisa banget gitu ya. Setelah itu biasanya pembeli akan juga membandingkan dari segi keunggulan produk di toko lain ataupun harga ataupun tampilan tokonya juga. Setelah itu masuk ke tahap nomor 5. Nah ini masuk ke convince, bagaimana cara kita meyakinkan para pembeli adalah dengan penjelasan produk yang meyakinkan. Nah jadi penjelasan produk yang meyakinkan ini sangat penting juga gitu ya, agar pembeli juga mau beli produk di toko kita. Syaratnya seperti apa tips and triksnya? Maksimalkan 140 karakter pertama, harus ada nama brand, nama produk, dan spesifikasi produk lagi di deskripsi gitu ya. Jadi ini maksimalkan di 140 karakter pertama, karena kalau deskripsi kita kan bisa nulis apa aja Bapak Ibu ya. Nah jadi kita bisa dulu tulis dulu nama brand, nama produknya, setelah itu jelaskan produknya apa aja gitu ya, keunggulannya seperti apa, cara penyajiannya seperti apa, dan jangan lupa spesifikasi ataupun rincian dari produknya. Misalnya dari segi ukuran, kalau produk makanan tipenya paket yang didapat apa aja gitu ya, dan yang lainnya. Setelah itu juga gunakanlah diskon. Nah, diskon juga sebenarnya sangat menarik ya. Kenapa? Karena para pembeli di Indonesia itu suka banget sama yang namanya diskon. Dan juga setelah itu kalau kita jualan, berikanlah pelayanan yang baik agar nanti kita bisa juga mendapatkan review ataupun pantauan atau rating yang bagus. Kalau misalnya ini kita dapat rating yang jelek, jangan marah kayak gitu. Coba tanyakan dulu, coba berikan solusi. Kalau misalnya seperti apa, jadi kita usahakan agar reviewnya ataupun ratingnya bisa berubah kayak gitu. Sebenarnya seperti itu gitu ya. Ataupun kita lakukan pencegahan mengenai dari segi packing harus aman, harus baik, harus menarik kalau bisa gitu ya. Nah, agar orang juga mendapatkan produk kita itu nggak cuma beli mereka kesannya, tapi kesannya adalah mendapatkan kado gitu ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Nah kalau ada yang mau bertanya boleh ya Bapak Ibu ya.
Kalau misalnya tentang Shopee, nah ini kita sebenarnya adalah e-commerce yang dibuka di 7 negara gitu ya. Mulai dari yang ada di Asia Tenggara, Bapak Ibu, kita ini fokusnya dalam pengembangan melalui aplikasi dan juga kita banyak banget mengadaptasi fitur-fitur yang ada di sosial media gitu. Lalu kalau dari Shopee sendiri pencapaiannya seperti apa? Kalau misalnya dari kita mungkin Bapak Ibu juga baca juga di media kalau pengguna aktif paling banyak di Indonesia adalah Shopee dan ternyata kita juga pengguna paling lama. Nah, berarti orang di Shopee menggunakan Shopee itu, mengunjungi aplikasi Shopee itu juga cukup lama, ternyata lebih lama daripada aplikasi yang lain. Dan kita juga sebenarnya gitu ya, kita juga punya program. Nah, ini adalah kita punya program ekspor gitu ya. Nah, ini kita mulai di tahun 2018 kemarin. Kita baru mulai di 2 negara. Nah, ini ada di Singapura dan juga di Malaysia. Kenapa? Karena pasar kita paling banyak dari situ, gitu ya. Pasarnya dari mana? Pasar dari teman-teman kita yang bekerja di negara tersebut, gitu. Nah, mereka banyak banget. Kak Rifa. Iya, oke. Ini pelan-pelan ya. Nah, jadi mereka juga banyak untuk demand-nya, gitu ya, mengenai produk-produk yang lokal, gitu ya. Mungkin mereka kangen sama rendang, kangen sama produk-produk misalnya kayak daster ataupun yang lainnya. Nah, ternyata ini kita baru mulai di tahun kemarin dan alhamdulillah ternyata sudah penjualan sudah sangat meningkat khususnya di 99 kemarin gitu ya. Dan ini sistemnya masih undangan. Jadi kita memang melihat dari performa toko gitu. Biasanya kita dalam setahun kita bisa buka undangannya 2-3 kali. Nah, setelah itu nanti dijualan di mana? Jualannya ada di marketplace ataupun di Shopee yang ada di 7 negara tersebut. Gitu. Nah, tapi kita baru mulai di Malaysia dan juga Singapura. Oke, nah kalau misalnya nih Bapak Ibu setelah itu kalau misalnya dukungan untuk Shopee untuk UMKM sebenarnya apa aja? Nah dari kita sebenarnya kita punya berbagai dari segi pendampingan gitu ya, kita punya berbagai macam program. Nah ini memang program ini akan kita laksanakan dengan Female Planner Indonesia gitu ya Mbak Emi ya. Jadi kita akan ada kelas juga dan juga program pembimbingan gitu. Jadi akan ada kelas dan juga program pembinaan dari Shopee khusus untuk bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti kelas hari ini. Nanti kita akan undang lagi untuk ikut kelas onboarding. Nah, jadi ini sebenarnya adalah program untuk Bapak Ibu belajar dulu nih secara dasar cara jualan di Shopee gitu ya. Untuk kelas onboardingnya seperti apa. Nanti kita sambil kasih juga tips and tricksnya sebenarnya seperti apa. Dan setelah itu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas onboarding ataupun kelas Sobat UKM Shopee namanya, nanti akan mendapatkan program inkubasi selama 1 bulan. Ini bersama tim Shopee, namanya adalah Bimbel Shopee. Nah, ini adalah program pendampingan. Nah, ini kita programnya ini Bapak Ibu nanti pada saat di kelas Bimbel Shopee ini kelas sistemnya inkubasi selama 1 bulan dan juga ini adalah programnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelas online lagi yang membahas lebih banyak tentang cara berjualan di Shopee, fitur-fiturnya seperti apa. Misalnya ada kelas tentang iklan, ada kelas juga tentang Shopee Feed ataupun Shopee Live, ada kelas juga yang lainnya, misalnya kayak gitu ya. Ada kelas juga misalnya mengenai copywriting dan yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya kita akan ini program dari kita yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu tinggal nanti informasinya bisa tanya juga ke Mbak Emi dan juga Female Planner Indonesia juga. Nah, nanti dari Shopee Indonesia sendiri kita juga punya juga bekerja sama untuk UMKM dengan pemerintah juga. Jadi kita juga dari segi edukasi juga kita mengedukasi UMKM juga gitu ya. Nah, melalui program seperti Bangga Buatan Indonesia gitu. Nah, setelah itu apalagi, nah kita juga dari segi dukungan program, nah apalagi Bapak Ibu yang sekarang mau join gitu ya, sebenarnya kita banyak banget campaign sampai akhir tahun, jadi memang ini adalah sebuah kesempatan bagi Bapak Ibu semua, karena semakin kesini akan makin rame juga gitu ya, semakin meriah, jadi ini adalah saat yang tepat kalau Bapak Ibu mau berjualan online. Setelah itu apalagi, setelah itu nah dari segi Shopee pun kita juga punya program marketing nih bagi para penjual, mulai dari brand ambassador,
ataupun campaign menarik setiap bulannya yang kita informasikan selalu di TV gitu ya. Lalu juga program gratis ongkir ekstra gitu ya yang sangat meningkatkan penjualan bagi para penjual yang ada di Shopee dan sangat memudahkan para pembeli gitu ya yang untuk belanja di Shopee. Dan juga sebenarnya dari kita sendiri konten kita di sosial media sangat update dan kita memang followersnya paling besar di Instagram dibandingkan marketplace lain. Nah, jadi ini memang sebenarnya adalah dukungan. Jadi nggak cuma dari segi yang ada di aplikasi, tapi juga dari segi program marketing di sosial media, di TV dan juga yang lainnya, gitu. Nah, kalau misalnya mau cara ikutnya seperti apa, nah nanti boleh tanya ke Female Planner ya, cara joinnya seperti apa. Nah, dari segi kita pun, dari segi aplikasi, Bapak Ibu juga banyak sekali yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Contohnya misalnya Shopee Live gitu ya. Ini kita bisa berinteraksi langsung dengan calon pembeli. Nah, setelah itu juga ada Shopee Feed gitu ya. Ini kalau misalnya kita ada promo ataupun kita mau kasih review tentang toko kita, tentang produk kita, penilaian. Nah, ini kita sebenarnya bisa juga maksimalkan fitur Shopee Feed dan juga Shopee Live. Nah, setelah itu juga banyak campaign-campaign misalnya Shopee Mart atau enggak kalau produk makanan ada Shopee Food gitu ya ataupun yang lainnya. Jadi memang kita pun juga selalu mengeluarkan campaign-campaign yang menarik bagi para pembeli. Sesuai dengan tren yang ada juga gitu ya. Nah, setelah itu kalau misal dari kita, nah ini adalah kita pengennya kalau Bapak Ibu ikut ke program Bimbel Shopee bisa sukses berjualan di Shopee, nggak cuma dapat pesanan tapi juga bisa mendapatkan posisi seperti sebagai star seller. Nah, kita sebenarnya tujuannya seperti itu. Kita pengen Bapak Ibu, kita pengen dengan Female Planner bisa mencetak star seller yang ada di Shopee gitu ya. Nah, ini sebenarnya cerita dari UMKM kita, namanya Pak Aji, jualannya produk makanan. Nah, ini nama tokonya Moika Food, bisa dicari juga di Shopee ataupun di Instagram. Nah, ini sudah jualan dari 2017, cuma nggak begitu rame tokonya. Nah, setelah itu ikut kelas bersama Shopee, nah ikut program bimbel juga. Alhamdulillah 4 bulan setelahnya ternyata sudah bisa menjadi star seller dari bulan Juli sampai bulan Oktober 2019. Dan tokonya sekarang makin ramai juga. Dan produknya makanan loh. Apalagi ini dia produknya lebih ke frozen food juga. Jadi bayangin produknya frozen food, jualannya bisa lebih meningkat lagi bersama Shopee juga. Nah, Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu juga bisa gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, nanti untuk program bimbingan selanjutnya, nanti setelah ini kita dengan Female Planner akan mengadakan kelas onboarding. Nah, ini masuk ke tahap nomor 1 dulu gitu ya. Masuk ke kelas onboarding, nanti untuk detailnya nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Emi ya gitu. Nah, setelah itu nanti untuk jika Bapak Ibu sudah mengikuti ke program onboarding, kita nanti akan tetap berada di grup yang sama. Jadi kita nggak pisah nih gitu ya. Tetap di grup yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan leave juga karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan program inkubasi ataupun pelatihan selama 1 bulan yaitu di kelas Bimbel Shopee. Nanti Bapak Ibu ini masuk ke kelas online gitu ya. Nanti ada kuliah online juga selama 1 bulan dan juga ada webinarnya juga. Sistemnya kalau di Shopee kita memang karena namanya aja bimbel ya. Jadi agak intensif gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan juga ada tugas-tugas yang memang berkaitan dengan perkembangan toko Bapak Ibu. Misalnya contoh, kita ada kelas tentang Shopee Feed. Nah, kita akan minta nih coba Bu Fitri ataupun Bu Tuti diposting dong Shopee Feed-nya kayak gitu. Atau enggak boleh dong dicoba fitur Shopee Live ataupun boleh dong dipasang diskonnya setelah kita ada kelas promo misalnya kayak gitu. Jadi kalau bisa apa yang kita ajarkan memang langsung dipraktekkan. Cukup dengan handphone aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, nanti jika sudah mengadakan kita akan juga beri reward-nya juga. Akan ada reward-nya. Reward-nya apa? Reward-nya adalah produk Bapak Ibu berkesempatan untuk kita bantu exposure gitu ya ataupun penjualannya melalui program campaign ada 2 yaitu adalah Hot Deals dan juga Kreasi Nusantara setiap 2 minggu. Nah, setelah itu Bapak Ibu
kita pengennya adalah Bapak Ibu masuk ke tahap nomor 5, yaitu sukses berjualan di Shopee. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, saya pengen Bapak Ibu juga bisa berjualan di Shopee, bisa sukses juga. Nah, jadi kita mulai dari hari ini, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kelas onboarding dan juga di kelas bimbel ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi seperti ini tahapan dari rencana dari program kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu mau ambil dalam perkembangan e-commerce seperti apa? Mau jadi pembeli atau mau jadi penjual? Kalau mau jadi penjual, boleh ya diketik kalau misalnya mau jadi penjual. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh ketik kalau mau jadi penjual. Kita tunjukkan semangatnya gitu ya. Nah, ini adalah materi dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab sekarang. Bagi yang mau jadi penjual, boleh diketik. Wah, sangat semangat sekali ya ini ya. Oke, nah kalau misalnya sekarang kita sudah selesai untuk materinya. Jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Nanti kita akan jawab juga, gitu ya. Oke. Wah, kita kasih plus dulu dong untuk Mas Rifa. Yeay. Luar biasa. Oke, jadi Mas Rifa di Vimapreneur ini kita ada kebiasaan ngasih Powerwoosh gitu ya. Kalau habis ngasih materi, di mana Powerwoosh itu ngasih energi positif gitu kan untuk pembicara kita. Teman-teman yang ada yang tahu Powerwoosh ya, 3 kali tepuk tangan terus ngasih woosh gitu ke Mas Rifa. Yuk sama-sama kita kasih Powerwoosh dulu sebagai ucapan terima kasih kita. Silakan dibuka semuanya. 1, 2, 3. Wush. Ya. Terima kasih. Ini udah banyak banget pertanyaan ya. Boleh bantu dibacain Kak Mario. Ini sekalian ya teman-teman, saya akan screen cap. Jadi saya tahu nanti siapa aja teman-teman yang akan ikut kelas berikutnya nih, akan kita kasih informasi berikutnya. Gitu. Oke, bisa ditanya, bisa diinformasikan Kak Mario. Sebentar, harus manjat sampai atas. Manjat. Kalau masih ada yang bingung ya tadi ya, itu boleh juga ditanyain lagi. Ya, biar nanti kita bisa ulang lagi kok, gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, Mas Rifa, ini kalau misalnya stoknya belum banyak nih Mas Rifa ya, ini misalnya baru pemula gitu ya, itu gimana tuh kira-kira kalau jualan di Shopee itu? Kalau stoknya belum banyak, sebenarnya kita memang gini. Kalau misalnya Bapak Ibu, kalau untuk stok kita selalu bilang, jadi lihat dulu nih dari kapasitas dari produksi kita berapa, gitu ya. Misalnya kita kapasitas produksi kita 100. Lalu kalau kita memang baru mau jualan di Shopee, ternyata channel penjualan yang lain lebih besar, memang nggak apa-apa, kasih aja di Shopee itu 10% atau enggak 15%, maksimum 20% deh gitu ya, dari total stoknya. Jadi nggak masalah, kayak kasih aja misalnya 100, kita kasih 20 buat Shopee, atau enggak 15 buat Shopee, tapi nggak masalah. Cuma kalau bisa Bapak Ibu tingkatkan variasi produknya. Jadi bukan stok produknya, tapi variasi produknya. Misalnya gini, kalau di Shopee, minimum kalau bisa jualan itu produknya ada 5 gitu, atau enggak 10 akan lebih bagus. Kalau misalnya Mas Rifa, saya produknya cuma 4 buah atau enggak cuma 5 buah, ada yang tipenya seperti itu. Saya pernah ketemu sama tipe produsen teh gitu ya. Nah, saya sarankan adalah coba bikin paket gitu. Misalnya mau bikin paket isi 4 tapi rasanya sama, bisa isi 4 tapi rasanya beda kayak gitu ya, ataupun yang lainnya. Jadi semakin banyak variasi akan semakin bagus. Oke, jadi bisa dibikin variasi gitu ya, Mas Rifa ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Belina Hesti yang baru ini. Soalnya kalau yang di atas pertanyaan hampir mirip-mirip ya. Nah, yang ini produk saya tidak tahan lama, yaitu susu murni gitu. Jadi kayak frozen food juga mungkin nggak tahan lama ya Mas ya. Nah, apakah pengirimnya bisa diaktifkan cuma pakai GoSend atau GoFood aja? Kalau bentuk frozen gimana cara kirimnya? Nah, ini bagian frozen food semua gimana? Nah, kalau untuk produk frozen food ataupun yang lainnya, sebenarnya kita kalau untuk produk minuman memang kita hanya menyarankan untuk di dalam kota, gitu ya. Jadi misalnya menggunakan logistik seperti GoSend ataupun Grab Express kayak gitu ya, ataupun yang di dalam kota yang lainnya. Kalau di Shopee kita mulai ada beberapa logistik seperti antar aja misalnya kayak gitu.
Tapi ini kita baru buka di Jabodetabek juga. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu kalau produk frozen food kita sarankan 3 logistik, yaitu sama Grab lagi, GoSend, dan juga setelah itu adalah JNE Yes, gitu, JNE Yes. Nah, setelah itu kuncinya bagi Bapak Ibu yang produknya ini memang frozen food ataupun minuman gitu ya. Nah, ini menurut saya coba satu kita yang harus tes dulu. Gitu, kita harus tes. Jadi kita harus tahu dulu jangkauan produk kita ini sampai mana aja. Contoh seperti Moika Food yang saya ceritakan tadi, dia ini asalnya ini dari Bandung. Nah, dia itu tes gitu ya. Nggak apa-apa saya coba dulu kayak gitu ya. Dia kirim barangnya ke keluarganya dia di Jakarta kayak gitu, ataupun ke keluarganya dia yang di Semarang. Kalau keluarga dia di Tangerang, dia coba testing. Kalau pakai JNES kuat nggak produknya? Kayak gitu, kuat nggak produk yang ditahan nggak kayak gitu. Nah dia coba dulu, setelah itu oke, sampai Semarang boleh, oke sampai Jabodetabek oke, sampai Jogja ternyata udah nggak bagus, berarti Jogja nggak boleh. Nah itu berarti kita memang harus satu tahu dulu nih, kita batas pengiriman kita sampai mana. Setelah itu, jika kita sudah tahu batas pengiriman seperti apa, aktifkan 3 logistik yang saya sarankan tadi, Grab, GoSend, dan juga JNE Yes. Lalu sebagai penjual kita berkewajiban untuk yang namanya mengedukasi pembeli. Jadi kita sertakan keterangan di deskripsi kita gitu ya. Keterangan misalnya pengiriman hanya untuk Jabodetabek misalnya dan juga Bandung kayak gitu. Untuk luar kota yang lainnya mohon chat terlebih dahulu misalnya, atau enggak misalnya satu lagi untuk pengiriman misalnya gitu ya. Di tampilan toko juga kita bisa kasih tahu batasan pengirimannya seperti apa gitu, karena kalau di Shopee memang kita dari segi penjual kita nggak bisa membatasi pembelinya itu dari mana aja, itu nggak bisa, cuma kita bisa mengedukasi gitu. Nah setelah itu kalau produk frozen food memang nggak cuma dari segi online, tapi kita juga harus investasi dari segi pengemasan. Jadi memang harus inovasi terus dari segi pengemasannya, karena kalau produk makanan banyak ya, mulai dari plastik biasa, plastik dengan tutup lilin, sampai ke vakum, sampai juga pakai ice gel. Nah, kalau Moika Food tadi, dia memang pengirimannya selalu pakai ice gel. Gitu, pengiriman pakai ice gel, lalu selalu dikirim setiap malam hari. Jadi besok paginya itu kalau pakai JNES ataupun antar kota, itu sudah bisa nyampe besok paginya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya pengen Bapak Ibu juga sama seperti itu juga. Nah, untuk ice gel ini sebenarnya ilmunya banyak banget, di YouTube juga ada cara membuatnya seperti apa. Gitu sih kalau dari kita, coba investasi juga ke bagian pengemasan produknya seperti apa. Gitu, karena kalau produk frozen food pengemasannya banyak banget gitu ya. Oke, terima kasih. Udah jelas banget ya. Jadi harus dicek dulu, jangan sampai konsumen kecewa ya Mas Rifa ya. Ya, betul. Ntar udah malah dapat rating jelek gitu. Benar. Oke. Ini Mbak Imas ada ini nih raise hand nih. Oh, yang raise hand. Boleh kalau mau sambil mau ngomong. tanya langsung. Tanya langsung, silakan. Silakan Mbak Imas. Halo Mbak Imas. Sudah ada suaranya? Udah ada. Silakan. Apa kabar Kak Emi, Kak Mario? Jumpa lagi ya, alhamdulillah. Silakan Mbak. Ya, ini mengenai tadi apa join dengan Shopee itu langkahnya seperti apa gitu, caranya itu seperti apa biar kita bisa join dengan Shopee. Terus bagaimana cara kita posting gitu, karena saya belum mencoba di Shopee, melainkan produk saya tapi ada dipasarkan orang di Shopee gitu. Tapi gitu. belum masuk ke ranah Shopee sendiri. Tetapi saya kalau untuk mengambil produk-produk dari Shopee dijual kembali ke konsumen yang lain itu sudah banyak. Tetapi kalau untuk posting gitu, untuk menjual sendiri di sana belum, karena belum tahu langkah-langkahnya, caranya seperti apa gitu ya. Yaitu tadi kalau produk saya udah ada di Shopee sebetulnya, sudah ada orang-orang yang memasukkan, misalnya para reseller yang sudah ngambil di saya itu, mereka menjual lagi produk saya di Shopee gitu. Tolong penjelasannya bagaimana langkah atau cara supaya kita bisa join dengan Shopee ini. Kalau Bu Imas kalau boleh tahu produknya apa? Produknya jamur crispy, Judas Habib. Iya. Terus satu lagi
itu kenapa ya biasanya ketika kita posting di marketplace, beberapa bulan tidak pernah terjadi masalah, tetapi kesini-sininya akhir-akhir ini sering letak kesalahannya saya kurang paham di mana. Cuman begitu setiap saya posting gambar atau foto produk itu suka tidak diterima, istilahnya apa ya? Jadi sama flash-nya itu tidak disebar gitu, tidak di pending gitu ya. Jadi tidak dipublikasikan gitu. Itu ada kesalahan apa misalnya dari saya yang harus dikoreksi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Imas atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari segi cara postingnya ataupun yang lainnya, nanti kita akan jelaskan lebih jelas lagi di kelas onboarding. Jadi nanti Bu Imas jangan lupa untuk ikut kelas onboardingnya bersama Female Planner. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi tentang seperti apa gitu ya, tata caranya, dan nanti setelah kelas pun akan ada grup WhatsApp, akan ada saya juga dan tim Shopee. Nanti kita akan share juga materinya seperti apa. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan produknya, misalnya ada yang diblokir, kalau produk yang diblokir Bu Imas, ini memang ada beberapa pelanggaran yang memang mungkin dilakukan dengan peraturan kita, kayak gitu. Misalnya tidak boleh memposting foto nomor WhatsApp, atau tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan produknya, atau enggak ada beberapa pelanggaran kata kunci ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa juga kayak gitu ya. Nah, ataupun misalnya seperti ini, kalau misalnya produknya dipasarkan atau enggak sih, sebenarnya dipasarkan, tetap muncul kok, tetap bisa dilihat. Cuma memang nanti di kelas onboarding kita akan kasih tahu nih tips and tricksnya yang saya bilang tadi. Kalau judul produk harus ada pakai nama brand, harus ada pakai nama produk dan yang lainnya kayak gitu. Atau enggak misalnya gimana sih cara foto produknya menarik dan yang lainnya, nanti juga bisa juga dikolaborasikan dengan materi dari Female Planner juga misalnya. Nah, jadi memang sebenarnya dipasarkan apa enggak sebenarnya tetap bisa dipasarkan. Cuma memang kalau misalnya nih, kok produk saya nggak muncul ya Mas Rifa ya, nggak muncul sesuai sama yang produk saya nggak muncul nih di beranda Shopee misalnya kayak gitu. Karena memang untuk beranda Shopee tergantung dari pembelinya. Dia klik apa aja nih di Shopee, dia lihat barang apa aja di Shopee. Nah, yang bakal muncul di beranda Shopee adalah barang-barang yang memang biasanya dia lihat. Kayak gitu, sebenarnya seperti itu. Jadi nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi Bu Imas ya. Gitu, seperti itu sih. Ya, terima kasih. Oke, semoga menjawab ya Bu Imas. Kita lanjut lagi. Di sini pertanyaannya, kita bacakan lagi aja ya. Ini dari Ibu Tuti Lestarto. Mas Rifa, di Shopee saya jualan mie ayam. Mie ayam ya. Gimana caranya jualan di Facebook dengan foto yang menarik? Pengunjung bilang enak karena banyak pesanan hampir tiap hari. Gimana caranya membuat foto-foto yang menarik supaya pelanggan suka? Terima kasih. Oke. Nah, kalau produk ini saya kasih tahu salah satu referensi dari kita juga ya. Jadi kayak ini adalah hasil dari pembinaan kita juga yang udah lulus juga dan udah jadi star seller. Ini sellernya dari Bandung. Dia produksi mie sendiri. Ini Bu Tuti nih. Jadi Bu Tuti sebenarnya bisa lihat seperti ini juga. Ini saya coba share screen aja. Nama produknya ini bisa dilihat Bu Tuti ya. Namanya produk mie-nya ini namanya mie Makau. Jadi dia mie asli Singkawang. Nah, jadi kalau Bu Tuti lihat, ini pertama dia tampilan tokonya dulu kali ya Bu Tuti ya. Dia dari logo brand sudah ada. Dan dia pakai foto background-nya cocoknya adalah produk makanan. Nah, kalau emang foto produk, sebenarnya kalau produk makanan adalah bagaimana caranya bisa menggugah selera nih Bu Tuti. Karena kan kalau online kan kita nggak bisa lihat langsung barangnya. Nah, kalau misalnya nih kita kalau online, coba kita jelaskan dengan foto produk yang menarik. Nah, ini saya rekomendasikan gitu ya. Kalau dari segi dari si mie Makau ini, dia nggak jualan mie langsung Bu Tuti. Jadi nggak langsung mie jadi yang dia jual. Tapi adalah paket mie. Karena dia produksi mie, dia jual mie sama bumbunya. Kayak gitu. Nah, seperti itu tuh caranya. Nah, mungkin Bu Tuti kalau saya sarankan kalau jualan online, kalau mau mie langsung boleh gitu ya dengan menggunakan GoSend ataupun Grab. Tapi kalau enggak, saya sarankan menggunakan bahan-bahan mie yang dia jual. Difokusnya ke sana. Nah, ini saya kasih langsung contoh fotonya aja. Nah, ini kalau bisa dilihat langsung, dia pakai video, tata caranya seperti apa, kayak gitu ya. Lalu yang didapatkan sebenarnya seperti apa. Nah, ada mie, ada pangsit, dan yang lainnya gitu ya.
Nah, cukup seperti itu. Nah, memang perlu ada sedikit banyak usaha dari segi pembuatan video kayak gitu ya. Atau enggak seperti ini, dikasih tahu juga fotonya, kalau bisa memang diselaraskan dengan meja kayak gitu ya. Dikasih tahu juga kalau misal dapat kuah dan yang lainnya. Jadi mie-nya seperti apa kalau sudah jadi, dan juga pada saat prosesnya seperti apa gitu. Nah, ini kelihatan juga ya, mie-nya ini sudah jadi seperti apa, dan juga packagingnya seperti apa kayak gitu ya. Nah, setelah itu bisa juga menggunakan aksen-aksen yang berkaitan dengan produknya. Jadi kalau bisa aksen-aksen seperti meja dapur tuh yang coklat-coklat kayak gitu ya. Nah, itu kalau bisa ditampilkan kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat juga dia dalam satu paket yang didapat apa aja. Ada mie, ada minyak, ada juga bumbunya, ada juga pangsitnya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Setelah itu ini juga bisa dikasih tahu lagi. Nah, kalau ini sekarang kalau tadi fokusnya ke mie jadinya, kalau sekarang adalah dia fokusnya ke kemasannya. Kayak gitu. Nah, saya sarankan ini sebenarnya sudah contoh produk yang paling bagus sih untuk produk mie ataupun produk makanan. Gitu ya. Seperti itu. Coba bisa dibuat seperti itu juga gitu ya. Kalau misalnya ada logo halalnya sudah akan lebih bagus. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau bahannya seperti apa, boleh seperti ini nih. Menggunakan sedikit-sedikit aksen kayak ada garam-garam ataupun tepungnya gitu ya. Menggunakan kayak, oh bahannya apa aja nih. Misalnya bahannya tepung, bahannya telur, ada bawang, itu juga bisa dikasih tahu juga. Gitu ya. Kalau ini dia jualnya mie keritingnya aja. Gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat bentuk foto yang seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya foto seperti ini sih, kalau misalnya untuk produk makanan, kayak gitu. Dan jangan lupa sebenarnya di tampilan toko kalau bisa lebih bagus, dibuat lebih baik kayak gitu ya. Nah, jadi dikasih tahu juga kualitas dari produknya seperti apa. Gitu. Jadi boleh kita edukasi juga dari segi deskripsi dari produknya. Seperti itu Ibu Tuti ya. Gitu. Semoga jadi referensi juga untuk Bu Tuti. Iya. Udah lengkap banget ya. Jadi tadi waktu ngeliat videonya aja udah langsung ngiler ya, pingin makan gitu. Ini. Langsung jadi lapar gitu. Jadi memang kalau makanan itu fotonya itu harus benar-benar bagus ya, menggugah selera, dibersihkan gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Tuti ya. Kita lanjut mungkin Kak Emi. Iya. Ya, tadi keren banget sih. Oke. Ini saya ngacak dulu ya Kak Maria ya. Dari sebenarnya di sini ada beberapa yang nanya kenapa ada beberapa yang udah punya produk di awalnya katanya laku, reviewnya bagus, tapi sekarang malah mendem produknya. Gitu. Ini dari Mbak Eva Lizarti. Nah, tadi kalau nggak salah ada juga yang tanya mirip-mirip seperti itu. Rifa. Nah, oke, makasih Mbak Emi atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau soal seperti itu, kita bisa lihat juga sih. Pertama kita bisa review dulu. Satu, perubahan perilaku seperti apa dari konsumen seperti apa, apakah mereka mulai pindah untuk mencari produk yang lain, tipe produk yang lain kayak gitu ya, ataupun dia mulai mencari produk yang lain yang tipenya sama misalnya. Nah, kita juga bisa lihat nih dari segi perilaku konsumen satu, habis itu dari segi kompetitor. Dari segi kompetitor produknya seperti apa, apakah dia punya varian produk yang lebih lengkap, atau nggak dia punya promo ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa analisa dari segi itu gitu ya. Jadi memang kita sendiri harus lihat juga dari segi dalam dan juga dari segi luarnya seperti apa. Nah, setelah itu kalau menurut saya, kalau misalnya kita sudah bisa identifikasi masalahnya di mana, kalau misalnya masalah di promo, yaudah kalau bisa kita bikin harga promo kayak gitu. Atau nggak kurang promosi, kalau bisa kita tingkatkan promosinya. Bisa menggunakan Shopee Feed, bisa menggunakan Shopee Live kayak gitu ya. Kenapa? Kita juga bisa kasih tahu juga kalau followers kita nih, kalau misalnya kita lagi punya promo, bisa juga lewat broadcast chat juga bisa, kayak gitu sih sebenarnya. Atau enggak bisa juga pasang giveaway, pasang juga misalnya misalnya yang lainnya gitu. Jadi orang itu juga hype lagi nih sama toko kita, gitu sih. Data pelanggan itu tersimpan ya Mas Rifa? Sebenarnya kalau data pelanggan bisa dilihat gitu ya, yang sudah membeli produk kita siapa aja, ataupun yang nge-love produk kita, ataupun yang baru masukin keranjang produk kita itu siapa aja. Itu sebenarnya kita bisa analisa juga sih, dan kita bisa juga ingatkan melalui fitur broadcast chat. Gitu. Nah, bener banget tuh, karena biasanya gitu ya, kalau saya nih sebagai pembeli gitu ya, biasanya beli barang dari sini, terus habis itu saya lupa
besokannya ini toko yang mana gitu kan. Jadi teman-teman yang punya toko itu harus rajin-rajin juga mengingatkan si customernya ya Mas Rifa ya. Gitu kan, siapa tahu ada promosi atau ada apa gitu ya melalui broadcast itu ya, bisa ya fiturnya. Betul. Nah, oke. Terus kemudian dari Mbak Lina nih, dia punya toko Shopee-nya jualan baju anak. Bisa nggak sih di situ dia jual makanan juga gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau UKM ini baru-baru gitu ya, apalagi sekarang lagi pandemi nih, yang tadinya dia jualan craft gitu kan, terus mungkin nggak laku, dia mau jualan yang lain, apakah harus buka toko lagi, atau memang bisa di toko itu aja gitu? Oke. Sebenarnya kalau seperti ini nggak masalah sih gitu ya, karena sebenarnya lebih banyak variasi produk akan lebih bagus gitu ya. Nah jadi tapi kalau bisa diselaraskan dengan profil pembelinya. Nah yang saya bilang tadi, kita kan tadi udah ngomongin profil pembeli ya. Kalau misalnya produk baju anak sama produk makanan masih masuk, kenapa? Karena biasanya yang beli pun juga ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya disatukan dengan bahan makanan, itu akan lebih bagus kayak gitu. Jadi karena apa? Karena profil pembeli masih sama kayak gitu. Itu adalah ibu-ibu gitu ya. Ibu yang sudah bekerja ataupun menikah ataupun dia ibu rumah tangga. Bisa juga misalnya ditambahkan dengan produk-produk yang seperti peralatan rumah tangga, misalnya produk peralatan dapur ataupun yang lainnya, itu juga bisa kayak gitu ya. Jadi memang pokoknya samakanlah dengan profil pembelinya seperti apa. Kayak gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih contohnya. Misalnya kalau kita jualan produknya baju pria, kaos pria, kalau bisa kita jualnya pomade kayak gitu. Atau enggak misalnya yang lainnya sepatu ataupun yang lainnya. Jadi kita samakanlah dengan calon pembelinya seperti apa. Gitu sih. Jadi jangan jauh-jauh banget. Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan Mas yang aku pingin supaya dijawab juga nih. Keresahan dari teman-teman yang mau berbisnis tapi di Indonesia Timur nih. Nah ini dari Kak Caroline ya. Flores ya. Iya, jadi baru daftar di Shopee buat jualan produk craft. Tempat saya di ND. Nah ini ND itu ongkirnya mahal, kalau dari ND harus keluar ke Flores. Nah gimana nih strateginya nih? Ini memang masalah ya kalau kita mau jualan, kalau di Jakarta mungkin kita murah ya, mau ongkir sesama Jawa gitu ya. Tapi kalau di mana dari teman-teman yang di Indonesia Timur mau ngirim nih, ongkirnya itu lumayan gede nih ya. Gimana cara mensiasatinya nih ya, Mas Rifa? Nah, sebenarnya sih gini, satu cara siasatinnya adalah kita harus edukasi dulu dari calon pembelinya. Jadi edukasi lagi dari segi dari segi pembelinya, kenapa sih harga barangnya seperti ini, kayak gitu ya. Kenapa sih misalnya kok dari segi harganya, ongkos kirimnya lebih mahal daripada harganya. Bapak Ibu boleh kasih tahu, bisa menggunakan ukuran paket misalnya, agar pengiriman barangnya aman dan juga bisa sampai di rumah dengan aman juga, menggunakan ukuran paket. Jadi harga yang dihitung adalah ukuran paket misalnya. Atau enggak karena jauhnya jarak kayak gitu ya, karena jarak. Nah, kita menyarankan kalau bisa belinya jangan satu, kalau bisa belinya paketan kayak gitu. Misalnya minimum 3 atau enggak minimum 4, agar pembeli juga merasa lebih aman kayak gitu ya, ataupun merasa lebih harga barang sama ongkos kirimnya nggak begitu jauh beda kayak gitu. Nah, menurut saya seperti itu. Kalau dari saya sendiri, pengalaman yang saya lihat adalah waktu itu pernah ada salah satu penjual, ini produk makanan, jualannya produk ikan, saya lupa ikan teri atau ikan apa, dia dari Hadekawa. Kalau Ibu tahu ya kayak gitu ya, di daerah NTT juga, dia kirim barang itu ke Jakarta, tapi juga banyak juga ke NTB sama Bali kayak gitu ya. Nah, jadi ini juga baru jualan juga di Shopee. Alhamdulillah masih sampai sekarang masih dapat order terus. Nah, dia buat adalah ukuran paket gitu. Jadi paket isi 3 atau enggak paket isi 5. Kenapa? Karena kalau orang beli produk jauh-jauh dari spesifik tempat yang memang produknya pun juga spesifik, biasanya nggak uji coba gitu ya, tipenya seperti itu. Nah, biasanya pasti produknya itu yang dibeli itu misalnya minimum 2, minimum 3, minimum 4. Nah, menurut saya kalau bisa coba untuk di-upload produknya itu berdasarkan berbagai macam jenis. Tadi kan jualnya kan DIY sama craft ya. Jadi kan pasti mungkin punya beberapa variasi produk. Nah, kalau bisa bikin variasi tipe paket produk yang sama atau enggak paket yang campuran kayak gitu. Kenapa? Karena ini juga bisa menjawab dari
pembeli kita. Karena biasanya kalau produk craft dan DIY ini kan lebih banyak peralatan rumah tangga ataupun dekorasi rumah. Nah, kalau kita bisa buat jual paket, orang tahu nih, saya bisa pasang A, B, C di kamar saya, misalnya seperti itu. Jadi kalau bisa seperti itu ya. Gitu sih. Wow, lengkap nih ya informasinya ya Mas Mario ya. Nah, terus kalau misalnya ini nih Mas Rifa, kalau misalnya dia produknya nih kayak Mas Sarni ini minyak goreng, ukurannya 2 liter ya kan. Nah, kalau itu kan lumayan berat tuh. Kalau misalnya ada yang belinya banyak, itu jadinya mahal gitu kan ongkirnya gitu. Itu ada solusi nggak ya? Apa emang atau gratis ongkir tuh ada maksimumnya juga kan Mas? Iya, kalau gratis ongkir nggak ada maksimumnya karena kan ini tipenya subsidi. Dia yang ada itu minimum pembeliannya. Ini saya lagi baca dulu case-nya ya. Sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Kalau dipasangkan dengan 400 karena harganya mahal. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sistemnya sama sih gitu ya. Kalau menurut saya sih tipenya kalau bisa edukasi dulu pembeli gitu ya melalui deskripsi produk. Mohon gitu ya. Jadi kayak bilang di deskripsi toko juga mohon untuk baca deskripsi produk mengenai saran untuk ongkos kirim dan juga harga barang kayak gitu. Itu bisa dikasih tahu. Nanti di deskripsi bisa dikasih tahu nih kayak gitu ya. Misalnya kalau mau belinya satuan kayak gitu. Kalau untuk produk ini mohon dibeli secara satuan, maksimum 1 ataupun 2 untuk menghindari misalnya gitu ya, untuk menghindari dari mahalnya ongkos kirim karena akan menggunakan ukuran paket ataupun akan menggunakan dus gitu jika pembelian lebih dari berapa. Nah, itu juga bisa nih. Misalnya gini, ada yang bilang kayak pembelian lebih dari 3 atau pembelian lebih dari 4 akan menggunakan kardus, misalnya kayak gitu. Maka mohon untuk ongkos kirim nanti akan lebih mahal. Jika ingin lebih murah, mohon untuk belinya satuan. Itu juga bisa. Sambil nanti kita juga perbanyak variasi produk kita. Itu kita kasih juga produk yang bentuknya ini paket yang saya bilang tadi. Kenapa? Kita harus upload juga walaupun akan lebih banyak yang belinya misalnya satuan. Karena untuk pembandingan. Kalau misalnya saya beli seperti ini, ukuran paketnya seperti ini, ongkos kirimnya jelas langsung kelihatan. Kayak gitu ukuran paket. Kalau misalnya saya beli satuan, ongkos kirimnya langsung satuan. Nanti boleh dipakai caps lock juga boleh di deskripsi gitu ya. Dibilang ini pembelian untuk satuan, maksimum berapa? Bisa dibilang seperti itu. Jika ingin lebih lagi, mohon untuk order lagi. Biasanya pembeli pun juga mau kok. Kalau misalnya dia disuruh order lagi untuk beli produk lagi agar bisa menghindari ongkos kirim yang lebih mahal, gitu sih. Iya, benar. Jadi sedikit-sedikit ya, tapi justru bisa menguntungkan si pembelinya ya, Mas Rifa ya. Iya, kayak gitu, seperti itu. Oke. Tuh Mas Arni. Oke, dari Kak Mario. Ya, kita jawab lagi ya. Ini dari Hana. Shopee bagus tapi kenapa ya persaingan harganya luar biasa? Ya karena bagus tadi ya. Jadi orang jualan di situ semua gitu. Makanya tadi kan teman-teman juga harus aktif juga di sosmed ya buat menawarkan jualannya. Nanti closingnya di Shopee. Nanti akan dijawab sama Mas Rifa sih lebih lengkapnya. Oh ya, sama kadang voucher gratis ongkir saya nggak ada kata customer. Kenapa ya? Lalu yang pertanyaan kedua juga, voucher gratis ongkir itu dikenakan ke pihak penjual nggak ya? Atau disubsidi oleh pihak Shopee? Gitu. Oke. Nah, kalau di Shopee sendiri, ini makasih nih Mas Mario untuk pertanyaannya, karena memang ini banyak yang sering ditanyakan oleh para penjual ataupun para pembeli yang ada di Shopee ya. Sebenarnya benar tadi kata Mas Mario, semakin banyaknya para pembeli, semakin akhirnya orang lebih banyak jualan di Shopee, dan ternyata semakin banyak yang jualan, persaingannya pun juga semakin tinggi gitu ya. Nah, cuma sebenarnya tergantung dari kita memposisikan produk kita sebenarnya seperti apa nih gitu ya. Jadi kita pengen produknya memang ada orang yang produk saya memang harga segini nggak bisa diturunin kayak gitu, atau enggak oke, saya boleh deh buat nurunin keuntungannya tapi yang penting frekuensinya makin besar, itu juga bisa kayak gitu. Cuma menurut saya yang penting sebenarnya yang namanya marketplace pun juga sebenarnya berguna untuk tempat branding juga gitu ya. Jadi kalau misalnya produk kita memang di atas rata-rata ataupun di atas rata-rata cuma beda 2.000, beda 3.000 misalnya kayak gitu ya. Nah, ataupun beda 10.000 kayak gitu. Menurut saya kalau bisa sertakanlah foto produk yang bagus kayak gitu.
foto produk yang bagus, lalu deskripsi produk yang juga bagus, lalu bisa juga investasi melalui pengiriman kayak gitu. Misalnya pengemasannya juga bagus. Kenapa? Karena itu bisa menunjukkan oke, harga dia emang beda 5.000 ataupun beda 10.000, tapi pengemasannya bagus banget kayak gitu. Itu juga sebenarnya bisa membuat pembeli itu makin juga loyal kepada toko Bapak Ibu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari segi harga sebenarnya memang bersaing, cuma menurut saya yang penting kita balik lagi, kita udah memaksimalkan fitur yang ada nggak di Shopee. Misalnya kita dari segi program promo udah pakai voucher atau belum, misalnya, atau enggak kita udah pasang Shopee Fit nggak, atau enggak pasang Shopee Live nggak, misalnya kayak gitu, untuk kasih tahu ke produk kita juga, ke teman ke followers kita juga mengenai toko kita. Nah itu sebenarnya juga penting juga kayak gitu. Nah jadi mohon menurut saya maksimalkan seperti itu. Kalau memang produknya middle up misalnya, harga bajunya 1 jutaan atau enggak 700-an, 800-an. Kalau bisa produknya diupload jangan cuma 1 fotonya, ataupun cuma 2, ataupun cuma 3. Kalau bisa pakai video yang lebih lengkap gitu. Makanya kalau kita produknya memang middle up, kalau bisa usaha yang kita lakukan juga harus lebih tinggi gitu ya daripada yang lain kayak gitu. Kenapa? Karena memang orang pasti akan juga menilai juga kok dari segi tampilan ataupun dari segi dari segi pengemasan. Biasanya sih kalau orang yang harga middle up, dia bagusnya gini, dia jual satu adalah pengemasannya bagus, foto produk bagus, satu lagi adalah layanan. Nah itu juga penting gitu ya. Biasa banyak toko yang harganya murah, penjualannya banyak, tapi bisa dilihat misalnya penilaian tokonya satunya itu banyak, yang nomor 2 banyak kayak gitu ya, nilainya kayak gitu ya. Nah ini memang yang namanya service pun juga sama. Jadi memang kalau harga kita lebih tinggi, dari segi servis, chatnya harus sering dibalas, harus cepat dibalas. Kalau misalnya ada komplain, kita harus punya sistem komplainnya sendiri. Apakah mau dikasih bonus kayak, mau dikasih apa kayak, diganti barangnya kayak secara personal kayak gitu. Kenapa? Agar menghindari penilaian yang buruk. Seperti itu sih. Kalau dari segi ongkos kirim, sebenarnya kalau voucher ongkos kirimnya nggak keluar, itu bisa dilaporin ke Shopee aja, ke CS-nya Shopee. Nanti kalau di kelas onboarding, kalau udah ketemu sama saya, udah masuk ke satu grup, bisa report ke kita juga. Nanti bisa dibantu untuk refresh sih sebenarnya. Itu hanya perlu di refresh saja gitu ya. Kecuali memang kena poin penalti misalnya gitu ya. Melakukan pelanggaran baru itu akan dinonaktifkan. Tapi kalau enggak, itu di refresh saja bisa kok. Sebenarnya kalau subsidi ongkos kirim yang ada di Shopee itu memang kan ongkos kirim di Shopee itu kan ditanggung oleh pembeli ya, bukan ditanggung oleh penjual. Jadi dari segi ongkos kirim ini kita punya program subsidi ongkos kirim. Nah ini subsidi ongkos kirimnya tergantung dari minimum pembelian tertentu gitu. Nah subsidinya ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Shopee agar para pembeli bisa lebih sering belanja di Shopee gitu. Agar lebih mudah lah belanja di Shopee-nya. Dan juga kalau misalnya gratis ongkir, kita punya 2 program, gratis ongkir biasa dan juga gratis ongkir ekstra. Nah kalau gratis ongkir ekstra kelebihannya lebih murah dari segi minimum pembelian, tapi subsidi ongkos kirim lebih mahal. Lebih besar hitungannya untuk para pembeli. Jadi pasti otomatis pembeli akan lebih suka untuk belanja di toko yang ada di gratis ongkir ekstranya. Karena di toko gratis ongkir ekstra sendiri, selain dari programnya lebih menguntungkan untuk pembeli, dan juga dari segi promosi, setiap produk dan tokonya pasti akan ada label gratis ongkir ekstra. Nah, kalau misalnya untuk gratis ongkir ekstra ini, memang ada biaya administrasi setiap transaksinya, yaitu adalah 3,89% per transaksi untuk penjual biasa, gitu ya. Kalau misalnya untuk transaksi untuk star seller itu 3,5%. Nah, jadi cuma feedbacknya banyak banget, kayak gitu. Feedbacknya adalah program gratis ongkir ekstra ini dikasih tahu di sosial media, dikasih tahu di TV juga dengan iklan yang baru nih, iklan yang ada tukulnya, kayak gitu ya, dan juga yang ada di aplikasi itu sendiri, seperti itu sih. Iya, oke, udah sangat lengkap banget ya. Jadi ini benar-benar kejadian ya. Jadi waktu itu saya juga mau beli, memang harganya jadi lebih mahal, tapi karena dia pakai video, dia menjelaskan, di review benar-benar, jadi saya beli cuma beda-beda 20.000, tapi trust, jadi percaya gitu. Itu bisa dipakai salah satu strategi ya Mas ya. Ya, betul. Oke, Kak Emi, mungkin ada lagi pertanyaan?
Halo Ya, Kak ini Emi. ada yang japri nitip pesen gitu ya. Tapi memang ini banyak juga ya Mas yang jualnya jasa gitu kan. Nah, Oh biasanya iya, jasa-jasa apa nih yang biasa dijual di Shopee? Kebetulan bisa nggak ya? Mbak Wiwi ini jual jasanya tuh asuransi mobil gitu kan. Atau mungkin jasa yang seperti apa yang bisa dijual atau paling laku mungkin gitu. Mungkin Mas Rifa bisa kasih insight ke Iya, kita. produk-produk digital ya Mas ya. Produk Produk digital digital atau jasa. mungkin atau jasa yang bentuknya nggak fisik gitu, nggak bisa diongkirin. Itu gimana Mas? Eh, Sebenarnya kalau dari kita sih, kalau jasa kita masih belum bisa sih, kita masih belum bisa menyarankan untuk menjual produk Oke. jasa. Kecuali misalnya kalau jasanya ini berbentuk gambar yang bisa memang dikirim, misalnya contoh kayak desain apa atau Oke. lukisan ataupun yang lainnya, itu masih bisa. Cuma kalau yang lainnya itu kita masih belum bisa sih, gitu sih. Ya, Seperti jadi belum ada bentuk fisiknya, belum bisa dikirim, belum bisa ya di Shopee. Berarti check out-nya itu ya, karena harus check out ya untuk ininya. Iya, misalnya kalau produk digital seperti voucher ataupun ini masih bisa sih. Cuma kalau yang lainnya kita masih belum bisa gitu. Kalau jasa ya gitu. Kalau misalnya gini nih, tadi kalau nggak salah saya nggak tahu siapa tadi baca sekilas, dia tuh cetakkan gitu kan. Misalnya dia cetak mug gitu kan. Nah itu kan mungkin ada fisiknya tuh, tapi Betul. dia jasa ya kan. Jadi Ya, misalnya dia udah perkirainnya harga jasa cetak ini 3.000 gitu. Itu bisa ya berarti ya. Dia misalnya berapa mug yang dia mau gitu kan, cetakannya dia komunikasi di chat situ, itu masih bisa berarti Mas Rifa. itu masih bisa. Ya, itu masih bisa. Seperti itu masih. Oke, selama ada fisiknya. Ya, betul. Oke, semoga menjawab ya, teman-teman. Iya. Oke. Wah, ini tinggal sedikit lagi mungkin. Ini gimana cara tahu konsumen yang udah pernah lihat produk kita untuk di follow up? Itu ada di sebelah mana tuh? Kalau misalnya dari segi bisa di bagian produk saya bisa, itu bisa di aplikasi. Atau enggak misalnya kalau di seller center juga bisa. Kalau di seller center yang kita bisa lihat adalah produk yang pembeli yang udah memasukkan keranjang tapi dia belum check out, ataupun dia orang yang udah beli produk di toko kita gitu. Oh, terlihat semua ya Mas ya? Iya, betul. Oke, tinggal di-explore ya teman-teman. Nah, terus kalau dari si Teisa, follower itu mempengaruhi nggak sih Mas untuk awal-awal? Apakah kita harus punya follower banyak dulu gitu? Nah, kalau misalnya follower itu sebenarnya berpengaruh atau enggak, sebenarnya berpengaruh sih gitu. Kenapa? Karena kalau di Shopee itu sistemnya kan lebih ke sosial media gitu. Jadi memang pengguna di Shopee ini tipe pengguna yang memperhatikan siapa aja yang follow mereka kayak gitu ya. Bisa untuk main Shopee tanam, bisa juga untuk melihat toko-toko yang dia follow seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya semakin banyak follower semakin bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ada Shopee Feed, pasti pembeli dapat notifikasi. Kalau misalnya kita ada Shopee Live, followers kita juga pasti bakal dapat notifikasi. Kayak gitu. Jadi seperti itu tipenya. Kalau kita ada promo juga bakal dapat notifikasi. Kita juga bisa menggunakan broadcast chat juga kepada followers kita. Makanya sebenarnya ini sangat berguna. Cara meningkatkannya seperti apa? Bisa menggunakan voucher for followers. Nah, ini juga bisa menggunakan voucher for followers. Jadi orang harus follow toko kita baru dapat voucher, atau enggak bisa juga dengan pakai aplikasi Shopee, buka aplikasi Shopee-nya, masuk ke toko kompetitor yang produknya sama-sama kita. Kalau gitu setelah itu minimum sehari follow 50 akun. Kenapa? Karena pasti dari nanti 50 akun itu ada aja nih yang lagi buka Shopee, lihat oh ada yang follow toko saya, ataupun ada yang follow akun saya, siapa nih? Oh ternyata tokonya toko batik juga, oh toko makanan juga, coba saya lihat deh produknya, kayak gitu. Jadi tipenya seperti itu. Jadi ada bisa juga, banyak follow ya Mas Rifa ya? Iya, bisa follow balik, kayak gitu. Nggak di-ban nih? Enggak sih, kalau itu nggak di-ban sih, kecuali kalau beli followers baru di-ban. Oke. Iya, seru juga ya ternyata ya. Pendekatannya kayak sosmed ya, sama kayak Instagram juga, kita kepoin, kita like biar mereka ngelihat akun kita juga gitu ya. Oke, menarik. Jadi teman-teman harus aktif juga ya, jangan cuma ini rata-rata UMKM gini ya, sekali posting, setelah itu ditinggal tidur Mas, berharap besok udah banyak penjualan. Padahal kan harus usaha juga, harus promosikan, harus follow, harus bikin feed, harus promosikan juga di sosmed. Itu ya Bapak Ibu ya, jangan harus aktif juga gitu. Oke. Kemudian ada satu yang dari Mbak Rina nih tadi kayaknya ada nanya,
untuk dia alamat supplier dropshipnya boleh lebih dari satu alamat nggak, Kak? Nah, dia mungkin pakai gitu. Oke, kalau misalnya ini sebenarnya kalau bisa memang untuk dropship itu alamat cuma alamat satu toko. Jadi kalau kita harus pilih satu toko yang akan menjadi supplier, setelah itu komunikasikan dengan beliau gitu dengan suppliernya. Kalau kita memang menjadi dropshipper mereka, minta alamat yang ingin dimasukkan seperti apa, kayak gitu ya. Setelah itu masukkanlah alamat yang memang direkomendasikan oleh supplier itu sendiri. Gitu. Jadi seperti itu sih. Dan kita nggak bisa nih untuk supplier A sama supplier B digabung dengan alamat toko yang berbeda, itu nggak bisa. Dan kita sangat tidak menyarankan untuk merubah alamat, gitu ya, terutama pada saat ada pesanan, gitu sih. Seperti itu, karena nanti bakal berpengaruh terhadap ongkos kirimnya. Nanti pembeli yang bakal komplain, kok ternyata tiba-tiba berubah nih ongkos kirimnya, gitu. Nah ini bakal ngaruh juga, gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Seru banget. Nah, ini Kak Rosi udah ngasih ini ya, udah ngasih informasi supaya kita dapat materi ya. Jadi silakan diisi, cepet-cepet diisi. Ya, gitu. Di situ ada form ya yang bisa diisi. Nanti kita akan kirimkan materi hari ini ya sama rekamannya. Nanti kita akan. Jadi yang ketinggalan, yang tadi baru-baru masuk nih, itu ya, yang mungkin lagi kesibukan boleh nanti dibaca-baca lagi, sama mungkin undangan buat kelas selanjutnya ya akan kita informasikan. Betul, ya boleh diinformasikan ya. Jadi nanti boleh langsung daftar aja, gitu. Nanti kita ketemu lagi. Iya, jadi yang wah ini masih penasaran nih, gitu, pingin dipandu lebih jelas lagi nanti. Benar. Mungkin gimana? Kita buka satu pertanyaan lagi. Yang raise hand dulu deh. Yang raise hand. Baru satu soalnya. Yang mau tanya langsung. Ngobrol juga boleh, bisa lebih enak kita. Iya. Ayo yang raise hand. Sambil nih Mas Rifa, kalau misalnya mau ganti, ini kebanyakan pada nanya juga ya, ganti username, ganti merek gitu kan, ganti nama gitu, ganti-ganti nih misalnya karena tiba-tiba. Sama jualan lebih dari ini, tokonya makanan tapi itu jualan yang lain, jualan masker lah apa semua, itu apakah bisa gitu jadi satu ya? Itu juga banyak yang nanya tuh. Nah, brand-brandnya tiba-tiba dia mau ganti brand nih, misalnya di situ food dia mau ganti supaya bisa jualan macam-macam, ganti brand gitu atau ganti nama, itu bisa nggak sih? Sebenarnya kalau dari kita, kalau untuk ganti nama bisa menggunakan nama toko yang bisa diganti. Cuma kalau username memang kita ada beberapa syarat dan itu harus diajukan ke CS kayak gitu, dan itu harus ada alasannya juga harus jelas kayak gitu, dan kita harus review juga dan bisa aja ditolak, dan kalau bisa diterima pun itu hanya bisa 1 kali untuk pengajuan untuk diubah, setelah itu nggak bisa diubah lagi. Jadi saran saya menggunakan nama toko aja nggak apa-apa. Misalnya kayak tadi nih yang saya lihatkan, yang saya ceritakan, yaitu adalah Moika Food, itu dia nama tokonya itu masih nama toko pribadi sampai sekarang, karena dulu itu akun untuk belanja. Nah sampai sekarang akhirnya dia jualan, tokonya udah gede, nama tokonya nggak diganti tapi tetap sama, nama akunnya tetap sama, nama tokonya diganti, jadinya Moika Food. Tapi nama username-nya masih nama pribadi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Menurut saya kalau mau ganti nama toko aja, kalau mau ganti nama username, menurut saya cuma bisa diganti sekali dan itu harus pengajuan juga ke CS juga gitu ya, seperti itu. Nah kalau misalnya nih untuk merek tadi dia nanya juga, kalau untuk merek, kalau pada saat upload produk pilih aja tidak ada merek, karena kalau di Shopee untuk merek ini kita ada beberapa seleksi administrasi gitu ya, kita akan ada review juga, misalnya harus ada haki, harus ada siup, harus ada juga toko fisiknya, nah kayak gitu-gitu harus dilihat kayak gitu. Jadi itu diklik aja dulu tidak ada merek, karena yang penting nama merek ada di deskripsi dan juga ada di nama produk gitu ya, ada di deskripsi dan nama produk. Kalau sudah ada nama merek di 2 kolom itu sudah lebih dari cukup, karena nama kolom merek yang pada saat upload produk nanti itu hanya untuk informasi untuk produk aja sih sebenarnya gitu. Nah kalau misal dari kita sendiri, kalau misal untuk jualan, bisa kok jualan dari mana aja, jualan produk yang lebih dari 1 toko itu nggak masalah. Ada tipe toko yang pengennya palu gada, apa lu mau gue ada kayak gitu. Ada juga yang spesifik, itu juga boleh kayak gitu. Kalau mau bikin palu gada dulu nggak masalah, nanti kalau udah ada penjualannya gitu ya, pelan-pelan, nanti baru fokus ke produk yang ingin kita kembangkan gitu sih.
Itu nggak apa-apa. Keren banget, keren banget. Ini puas banget ya jawaban-jawaban yang dikasih sama Mas Rifa. Ini menyenangkan sekali hari ini. Oke, mungkin dari Kak Rosi ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup juga nih, karena waktunya kayaknya udah pas nih. Oke, terima kasih Mas Rifa, terima kasih Kak Emi, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini dan sekarang masih mencapai 82 orang. Ini luar biasa banget nih Mas antusiasmenya para teman-teman UMKM nih. Nah, teman-teman tentunya ini bukan akhir dari segalanya ya, walaupun acara hari ini berakhir, karena nanti dari Shopee akan ada kelas bimbel, gitu ya Mas Rifa ya, dan nanti mengenai pelaksanaannya, tentunya dari tim Femalpreneur perlu menyesuaikan waktu dulu dengan tim Shopee. Nanti selebihnya akan kami share ke grup Femalpreneur online class dan juga grup-grup WA kami lainnya. Jadi jangan sampai keluar dari grup WhatsApp supaya nggak ketinggalan info dari kami. Gitu ya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman bahwa Femalpreneur online class itu masih ada loh di minggu-minggu berikutnya, terutama di bulan November nanti. Kami udah punya 3 kelas untuk teman-teman di tanggal 7, 14, dan tanggal 21. Jadi 3 kelas aja, nggak usah banyak-banyak ya bulan depan. Dan itu di tanggal 7 nanti akan ada dari Bank Indonesia yang akan menjelaskan tentang QRIS atau KRIS kadang bacanya. So, teman-teman jangan lupa untuk ikutan setiap hari Sabtu jam 2 siang selalu luangkan waktu bersama Ya, kita. Kak. Nah, ini udah mulai banyak nih yang pengen ikutan kelas bimbel, so stay tune, dan harapan kami juga teman-teman bersedia ngisi form yang sudah kami sediakan di kolom chat dan juga sudah saya share di semua grup WhatsApp kami. Tolong isi, kasih masukan yang baik-baik supaya kami sebagai organisasi juga bisa menjadi lebih baik dan lebih baik sesuai dengan harapan teman-teman semua. Gitu aja dari aku, Kak Emi. Terima kasih. Iya, dari Kak Mario ada? Ya, kalau dari aku ya seperti yang udah dijelaskan sama Mas Rifa tadi ya, ini kalau nggak masuk ke marketplace saat ini sayang banget ya, karena ya Shopee juga sudah melakukan promosi yang luar biasa, menarik massa, apa ya, kayak misalnya pasar itu udah rame banget gitu. Jadi kita tinggal masuk aja, bikin akun, dan itu gratis kan bikin akun di Shopee. Gitu. Manfaatkan sebagus-bagusnya dan aktif, bikin foto yang bagus, bikin yang video, deskripsi yang bagus. Nah, tapi kalau misalnya ingin belajar lagi, ikut nanti di kelas bimbel. Begitu dari aku, Kak Emi. Iya, oke. Sekarang silakan Mas Rifa closing statement nih dari Mas Rifa. Oke, kalau dari saya terima kasih atas waktunya, atas hari ini, Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kelas selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau sudah ada info, nanti jangan lupa untuk daftar. Semoga apa yang kita bisa kasih hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa untuk menjawab juga, dan semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya sebenarnya, Bapak Ibu, yang penting harus semangat, harus telaten, dan kuncinya harus kerjasama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, punya karyawan, kayak gitu, kalau bisa diberdayakan juga, kayak gitu akan bisa lebih baik kalau kita bisa bekerja sama-sama, kayak gitu. Dari saya yang penting kalau mau ada jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencoba. Itu aja dari saya. Nanti kita bertemu lagi di kelas onboarding dan kelas bimbel. Sampai bertemu lagi, nanti bisa tanya lebih banyak lagi. Yang penting semangat, sampai bertemu. Dadah. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman silakan dibuka dong kameranya, kita foto bareng dulu yuk, gitu kan. Ini kayaknya seru banget nih hari ini, sampai ada yang dari Flores gitu ya. Ini saya hitung ya. Nah, gitu, asik. Langsung pada buka, halo semuanya. Biar kita bisa lihat nih Mas Rifa nih, teman-teman dari, tuh ada dari Flores, ada dari Oke, rame Jogja. banget ya. Rame Iya. banget. Akhirnya aku nggak ganteng sendiri ya, ada temennya. Saya hitung ya, halaman pertama 1, 2, 3. Oke, Kalau halaman pakai kedua Shopee mana? pakai kayak gini boleh. Halo, Boleh kayak gini, halaman boleh kalau pakai kedua. Shopee. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga mana? Halaman ketiga. 1, 2, sampai halaman ke-4 ya. Oh ya, pas. Ya, rame Oke. banget ya hari ini. Terima kasih banyak Mas Rifa, luar biasa hari ini.
mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nih setelah ini ya. Kita akan kasih tahu nanti ke teman-teman Femapreneur, kita bisa ketemu lagi, kita bisa lebih dalam lagi memperdalam tentang Shopee, dan intinya adalah supaya teman-teman punya produk itu laku, kan ujung-ujungnya begitu ya. Tapi jangan lupa tadi banyak banget tipsnya itu disiapin, dari mulai fotonya, spesifikasinya, segala macam. Dan teman-teman yang udah belajar di Femapreneur tadi udah tahu sendiri ya, copywriting perlu, foto produk perlu, segala macam itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi semua yang dipelajari itu jangan lupa dieksekusi lalu dimasukkan nanti ke marketplace di Shopee. Oke, terima kasih Mas Rifa hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rifa waktunya. Sudah standby di sini. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Sore beraktivitas semuanya. Sampai bertemu lagi.